Novel Raja Tertinggi. Bab 1546. Semoga saja begitu. Tang Huan menghela nafas. Mereka kembali ke asrama dan baru saja membuka pintu kamar mereka ketika bayangan putih di bawah tempat tidur melesat ke arah Omi. Omi menangkapnya dan tersenyum. Putih kecil, hentikan. Ayah, suara seperti susu memasuki telinga Omi. Omi tercengang. Begitu pula Tang Huan, yang baru saja memasuki pintu. Tang Huan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, kata-kata dan memanggilmu ayah, hahaha. Omi sedikit malu. Naga putih kecil ini, sebenarnya menganggapnya sebagai ayahnya. Sebelumnya naga putih kecil ini baru lahir dan masih belum bisa berbicara. Sekarang setelah diasuh oleh Omi selama beberapa bulan, naga putih kecil itu menjadi semakin pintar. Hari ini dia bahkan mengucapkan kata ayah dan ayah untuk pertama kali. Tapi sayangnya membuat Omi sangat malu. Omi baik kecil, lebih baik kamu memanggilku kakak. Little White Dragon memandang Omi dengan bingung. Iki Little White Dragon saat ini mungkin bahkan bukan Iki bayi berusia 1,5 tahun, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan padanya. Lupakan saja, aku akan memberitahumu nanti. Hahaha, Tang Huan tertawa sampai mati. Omi melihat Tang Huan yang sombong dan tertawa, langsung berkata, Xiao Bai, dia ibumu, panggil ibunya. Tang Huan sibuk dengan malu-malu berkata, tidak, aku tidak ingin menjadi ibu mertuanya. Namun, naga putih kecil itu tidak memanggil, tetapi memandang Tang Huan dan berkicau dan menggelengkan kepalanya. Naga putih kecil itu tidak mengenalimu sebagai ibunya, ada apa? Omi sedikit bingung. Faktanya, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa setelah naga putih kecil lahir, wanita pertama yang dia hubungi, dia akan mengira itu adalah ibunya, dan pria pertama yang dia hubungi, dia akan mengira itu adalah ibunya. Ayahnya, Omi adalah laki-laki pertama yang berhubungan dengan naga putih kecil, jadi dia secara tidak sadar dianggap sebagai ayah oleh naga putih kecil, dan untuk ibunya, dia pasti gadis kecil yang berusia sekitar seumuran dengan Omi sebelumnya. Tang Huan cemberut frustrasi. Omi meletakkan naga putih kecil itu di tanah dan berkata, pergilah bermain sendiri. Jangan berlarian, aku akan mulai memperbaiki jimatnya. Omi terus memperbaiki jimat. Sikat. Omi sedang memperbaiki jimat begitu cepat sehingga pada pukul 2 atau 3 sore, Omi telah selesai memperbaiki 1000 jimat. Oke, misi hari ini selesai. Omi meregangkan punggungnya. Omi mengeluarkan sekantong batu roh dari tas penyimpanannya. Terakhir kali ketika saya membuka cahaya tahap pertama, saya menyedot 4000 batu roh kelas 1, tapi sayangnya saya tidak bisa maju ke tingkat kedua cahaya. Sekarang dalam beberapa hari terakhir, saya telah mendapatkan hampir 7000 pertama batu roh kelas, jadi saya akan mengambil 2000 batu roh lagi dan memurnikannya untuk melihat apakah saya bisa melangkah ke tahap kedua pencerahan. Setelah memikirkannya, Omi mengeluarkan 2000 batu roh kelas 1, dan kemudian menyelesaikan pemurnian. Mereka dalam 2 menit. Beberapa detik kemudian, ranah di tubuh Omi tiba-tiba dinaikkan ke tahap kedua dari cahaya terbuka. Omi tersenyum dan diam-diam berkata, untuk masuk ke orde pertama cahaya terbuka, Anda membutuhkan setidaknya 6000 batu roh kelas 1, yaitu 6 batu roh kelas 2, dan sekarang saya hanya memiliki 5000 yang tersisa, dan saya harus mengaturnya. Selain biaya untuk membesarkan Tang Huan ketika saya mendapatkan 6000 di waktu berikutnya. Omi juga jauh lebih kuat setelah memasuki tahap kedua Kai Guang. Dengan Kai Guang tahap kedua saat ini, bersama dengan Immortal Ki-nya, saya khawatir dia bisa meningkatkan tahap kelima Kai Guang. Jika dia membuka Life Blood tersembunyi lagi dan menampilkan Surface Blade, dia mungkin bisa mengalahkan Open Light tahap ke-7. Selain itu, Omi juga memiliki jimat sebagai alat bantu, sehingga dapat dikatakan bahwa bahkan dalam pengepungan bagian dalam dari Sekte Awan Terbang, murid inti itu tidak akan bisa mengalahkannya banyak. Pada saat ini, di Awan Terbang, di dalam lingkaran dalam klan, di kediaman tertentu, Nong Ling Seng memasuki pintu dengan wajah pucat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam rumah, Senger. Nong Ling Sheng mendongak tajam dan berjalan ke dalam rumah, hanya untuk melihat seorang pria parubaya duduk di aula. Nong Ling Sheng dengan sibuk berkata, ayah, kamu keluar dari pintu yang tertutup. Yah, kali ini ayah menutup selama setengah tahun untuk memperbaiki batu roh kelas 4 itu. Ayah, apakah kamu telah melangkah ke tahap kedua dari harmoni spiritual? Nong Ling Sheng sibuk bertanya. Hahaha, ya, ayah telah melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Pria di aula itu tertawa. Selamat ayah, naik ke level berikutnya. Nong Ling Sheng panik dan memberi selamat. Saat itu, pria itu tiba-tiba bertanya, Senger, mengapa kamu terlihat sangat jelek? Ayah, tidak apa-apa. Nong Ling Sheng menoleh dengan panik, dia tidak berani diberitahu oleh ayahnya, jika dia mengacaukan keluarga Xiantian yang kuat itu akan menjadi akhir. Senger, beri ayah jawaban yang jujur, mengapa kamu begitu pucat? Ngomong-ngomong, bagaimana bisnis jimat rohmu di pinggiran Sekte Awan Terbang lakukan sekarang? Katakan. Pria itu meraung. Dia keluar dari gerbang hari ini dan telah melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Itu adalah waktu dalam hidupnya ketika dia sedang dalam mood melihat putranya tampaknya dianiaya. Dia sangat marah. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan putranya menderita intimidasi. Ayah, aku hampir mati. Siapa yang berani menyentuhmu? Ayah, jangan marah, orang yang tidak bisa kita sakiti. Meskipun saya tidak yakin, tetapi saya pikir dia pasti berasal dari keluarga abadi yang kuat. Kata Nong Ling Sheng. Pria parubaya itu mendengus, beri aku detail tentang apa yang terjadi. Ya, ayah. Nong Ling Sheng memberitahu ayahnya segalanya tentang Omi. Setelah mengatakan itu, wajah ayahnya jelek, putranya sendiri telah dipotong lehernya, itu tidak bisa ditoleransi.
Ayah Omi itu, yang bisa mengeluarkan begitu banyak jimat dengan kualitas tinggi, pasti memiliki asal yang besar. Apalagi, aku mendengar nadanya, jimat itu digunakan untuk menyeka pantatnya. Pria parubaya itu mendengus berat. Senger, apakah Anda yakin setelah menyelidiki Anda mengetahui bahwa Omi berasal dari keluarga Tang di kota Tianbao? Ini nyata. Keturunan dari keluarga kecil kelas 3 yang berani berpura-pura sebagai seseorang dari keluarga abadi yang hebat. Konyol, fakta bahwa dia bisa mengeluarkan begitu banyak jimat tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun juga aku, Nong Xiaotian, jangan percaya, ayo, bawa saya untuk menemukannya. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar dari beberapa keluarga kultivasi abadi yang besar. Jika dia pikir dia bisa berpura-pura hanya sebagai beberapa jimat kelas 2, dia terlalu bodoh. Nong Lingsheng merasa dibenarkan oleh kata-kata ayahnya. Meskipun Omi telah mengeluarkan setumpuk dari mereka, mereka semua hanya jimat kelas 2, dan untuk sisanya, selain dari kesombongan Omi sendiri, tidak ada substansi yang terlihat. Nong Lingsheng terbakar ketika dia berpikir bahwa Omi mungkin benar-benar palsu. Nong Lingsheng menggertakkan giginya dan berkata, Omi, beraninya kamu berbohong padaku, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Nong Lingsheng segera membawa ayahnya dan pergi ke pinggiran sekte awan terbang untuk menyelesaikan skor dengan Omi. Ayah Nong Lingsheng, bernama Nong Xiaotian, seorang tetua dari sekte awan terbang, saat ini kuat dan baru saja melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Penempaan tubuh, cahaya terbuka, penerangan hati, penyembuhan spiritual, bayi. Saat ini, Omi berada di asramanya, meneliti pemurnian jimat untuk melihat bagaimana dia bisa meningkatkan nilai jimat sedikit lebih banyak, dan nilai jimat saat ini yang disempurnakan Omi adalah kelas 2 dan kelas 5. 1547. Tepat pada saat itu, Tang Huan bergegas masuk. Saudaraku, itu tidak baik. Apa yang buruk? Saudaraku, aku melihat Nong Lingsheng datang. Dia akan segera datang. Bajingan ini masih berani datang. Saudaraku, Nong Lingsheng tidak datang sendiri. Orang yang datang bersamanya juga memiliki temperamen yang kuat. Melihat penampilannya, dia sangat mirip dengan ayahnya. Ayahnya adalah penatua sekte awan terbang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu, Nong Lingsheng pasti akan membawa ayahnya ke sini. Om tercengang. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sudah begini, dan kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Kakak, kamu pergi ke belakang rumah. Aku akan menghadapinya. Aku khawatir kamu tidak cukup tenang untuk dilihat sekilas. Saudara laki-laki, pergi cepat. Tang Huan harus pergi ke belakang rumah terlebih dahulu dan berpura-pura melatih keterampilan seni bela dirinya di belakang rumah. Pada saat itu, dua siluet melintas ke tanah datar di dalam kamar single Omi. Omi, kamu keluar. Nong Lingsheng berteriak. Dengan tangan di belakang punggungnya, Omi perlahan berjalan keluar. Wajahnya masih terlihat arogan dan tenang. Dan pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk mengatakan apakah Omi benar-benar berani atau hanya berpura-pura. Omi telah hidup di alam fana selama ratusan tahun. Lagi pula, dan sudut pandang ini masih cukup stabil. Omi mendengus Nong Lingsheng, mungkinkah kamu masih ingin datang untuk mati? Aku menyelamatkanmu terakhir kali. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu, aku terlalu malas untuk melakukannya. Seseorang serendah dirimu. Nong Lingsheng mencibir, Omi, kamu masih berpura-pura, teruslah berpura-pura. Hati Omi berdebar apakah Nong Lingsheng menemukan sesuatu. Bahwa dia berpura-pura. Namun, Omi tertawa dan berkata, Nong Lingsheng, aku akan berpura-pura menjadi ibumu. Pria parubaya yang berdiri di sebelah tatapan Nong Lingsheng menjadi dingin dan berkata, kamu adalah Omi. Beraninya kamu berbicara dengan putraku seperti itu, kamu mencari kematian. Omi memandang Nong Xiaotian dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan mulutnya yang berkobar, saya kira Anda pasti ayah tertua Nong Lingsheng. Putra Anda benar-benar bodoh, hanya membuang-buang harmoni spiritual tahap kedua. Dia juga berani berteriak. Di depanku, melihat alammu yang tidak stabil, kurasa harmoni spiritual tahap kedua ini baru saja dipromosikan. Nong Lingsheng berteriak, kamu berani mengutuk ayahku. Omi tertawa, aku tidak hanya mengutuk ayahmu, aku juga mengutuk ibumu. Beraninya kamu. Kamu. Nong Lingsheng dengan marah ingin melakukan sesuatu, tetapi kemudian ayahnya berteriak padanya, Senger, jangan lakukan apa-apa. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia penipu? Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Nong Xiaotian mengerutkan kening dan menatap Omi dan bertanya, bagaimana Anda tahu saya berada di tahap kedua harmoni spiritual? Dan Anda tahu bahwa saya baru saja naik. Omi terdiam, saya telah melihat banyak dewa tahap penyembuhan spiritual seperti Anda, dan saya dapat menilai mereka dengan perbandingan biasa, dan Anda masih berpikir Anda bisa berpura-pura kuat di depan saya. Nong Xiaotian, pada saat ini, sedikit bergerak ke dalam Omi tahap keempat dari tempering tubuh dapat melihat wilayahnya dan itu tidak stabil. Ini hanya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Omi telah melakukan kontak dengan banyak-banyak penggarap immortal tahap harmoni spiritual dan kemudian berdasarkan momentum mereka, itu menjadi bumerang pada Nong Xiaotian. Apa artinya bahwa seorang anak dari tahap keempat tempering tubuh dapat melakukan kontak dengan begitu banyak periode harmoni spiritual? Itu sudah jelas. Mungkinkah Omi ini benar-benar berasal dari keluarga Xiantian yang kuat? Hati Nong Xiaotian diam-diam bangga. Omi diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Saya menggunakan persepsi abadi saya untuk mengetahui wilayah Anda segera. Saya sengaja mengatakan bahwa saya telah melihat banyak penghakiman tahap penyembuhan spiritual. Hahaha, sekarang, saya akan memberi Anda satu materi lagi yang sengit. Omi diam-diam melepaskan sebagian wilayahnya, dan Omi mengeluarkan sedikit cahaya pembuka tahap kedua.
Nong Xiaotian itu menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, lakukanlah, karena bajingan ini adalah penipu, maka jangan sopan." Saat Nong Xiaotian bertanya-tanya apakah Umi berasal dari keluarga besar abadi atau bukan, tiba-tiba, Nong Xiaotian merasakan bahwa Umi sepertinya memiliki momentum alam yang tersembunyi di tubuhnya. Alis Nong Xiaotian berkerut, dan dengan perasaan yang tiba-tiba dan hati-hati, dia menemukan bahwa Umi sebenarnya berada di tahap kedua cahaya pembukaan. "Ah, kamu dari tahap kedua Open Light. Kamu tidak berada di tahap keempat pemurnian tubuh," kata Nong Xiaotian kaget. Omi dengan dingin mendengus, "Ada apa denganmu? Berapa langkahku? Kamu baru berusia 12 tahun dan kamu telah mencapai pencerahan orde kedua. Astaga, itu luar biasa." Nong Xiaotian terkejut. Pada saat ini, Nong Xiaotian pada dasarnya percaya bahwa Umi benar-benar putra dari keluarga besar yang abadi. Selain itu, kemampuan Omi untuk menyembunyikan wilayahnya sampai-sampai dia hampir tidak melihatnya sangat luar biasa. Tidak ada lagi keraguan di hati Nong Xiaotian, atau dia tidak berani ragu lagi. Coba tanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang bukan dari keluarga besar abadi menjadi begitu kuat? Dia akan benar-benar bodoh jika dia ragu lagi. Nong Xiaotian senang karena dia tidak terburu-buru bertindak sekarang. Pada saat ini, di kamar Omi, bayangan putih muncul. Bayangan putih yang mendarat di bahu Omi adalah naga putih kecil. Zes, naga putih kecil itu meringis pada Nong Sung Sung, sepertinya melindungi Omi. Omi menyentuh naga putih kecil itu, dan di dalam hatinya, hehehe, naga putih kecil ini, sebenarnya tahu untuk keluar untuk melindunginya, benar-benar tidak membesarkannya dengan sia-sia. Namun, Nong Xiaotian yang berada di depan Omi terkejut saat melihat naga putih kecil itu. Nong Xiaotian sibuk berkata, "Omi, maafkan aku, anakku bodoh dan banyak tersinggung, aku harap kamu bermurah hati dan memaafkannya atas ketidaktahuannya." Hati Omi juga berdebar, mengapa sikap Nong Xiaotian tiba-tiba berubah setelah melihat naga putih kecil, mungkinkah naga putih kecil ini sangat penting? Omi mendengus, "Aku tidak mungkin memaafkanmu. Jadi jika kamu punya nyali untuk membunuhku sekarang, atau yang lain, tunggu saja kematiannya." Ah, tubuh Nong Xiaotian bergetar. Nong Lingsheng mendengus, "Omi, kamu masih berpura-pura." Ah, Nong Xiaotian berbalik dan menamparkan putranya. "Ayah." Nong Lingsheng dibutakan oleh ayahnya. Omi menatap dengan mata dingin. Nong Xiaotian sibuk berkata, "Omi, maafkan aku, maafkan kami, aku berjanji, kami tidak akan berani merepotkanmu lagi." Omi dengan nada menghina berkata, "Menggangguku. Sekarang aku yang tidak akan membiarkanmu pergi." Nong Xiaotian sedikit kesal, "Omi, kami telah meminta maaf, apa yang ingin kamu lakukan pada kami?" Omi berkata, "Kamu dan anakmu, hanya satu dari kamu yang bisa hidup, pilihanmu." "Apa?" Nong Xiaotian terkejut. Omi benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, meskipun Omi berasal dari keluarga besar abadi, tetapi saat ini, Omi hanyalah seekor semut di matanya. "Omi, jangan terlalu jauh, kamu hanya di tahap kedua pembukaan cahaya, sementara aku di tahap kedua harmoni spiritual, jadi bagaimana jika kekuatanmu di belakang layar kuat, air yang jauh tidak bisa padamkan api di dekatnya?" Ancam Nong Xiaotian. Omi tertawa, "Bagus, air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Menurutmu, seseorang yang mulia sepertiku tidak akan memiliki beberapa orang kuat untuk dilindungi secara rahasia? Apakah kamu percaya aku hanya akan meniup peluit dan segera menggelar panggung Yuanying?" 1548. "Apa?" Tubuh Nong Xiaotian gemetar dan melihat sekeliling dengan panik. Omi mendengus, "Jangan lihat, dengan ranahmu, kamu pikir kamu menemukannya? Mengalahkan diri sendiri." Nong Xiaotian dengan setengah hati bertanya-tanya apakah benar-benar ada pembangkit tenaga listrik panggung Yuanying yang diam-diam melindunginya. Jika itu benar, maka itu benar-benar berakhir, dan membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Singkatnya, apakah Nong Xiaotian percaya atau tidak, dia tidak berani main-main dengan Omi. Nong Xiaotian mengatupkan giginya dan menarik putranya untuk berlutut bersamanya. "Ayah." Nong Lingsheng menatap ayahnya dengan tidak percaya, menariknya dan berlutut di depan seorang anak. Mungkinkah Omi benar-benar sehebat yang dia katakan? Semua diam-diam dilindungi oleh panggung bayi. Omi tidak menyangka bahwa Nong Xiaotian akan berlutut, dia adalah pria kuat dari harmoni spiritual tahap kedua. Namun, wajah Omi tetap tidak bergerak. Nong Xiaotian memohon, "Omi, maafkan aku, kami berlutut padamu dan memohon padamu untuk mengampuni kami." Omi berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bahkan berlutut padaku. Maaf, kami salah." "Hahaha, Nong Sung Sung, oke, karena kamu begitu tulus dalam pertobatanmu, aku akan mengampunimu kali ini." Terima kasih, terima kasih." Nong Xiaotian dan putranya menganggukkan kepala mereka berturut-turut. "Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi padaku." Omi memperingatkan. Ya, jelas tidak, kami tidak tahu apa-apa tentang Anda," kata Nong Xiaotian, meskipun dia tidak tahu mengapa Omi menyembunyikan wilayahnya, mengapa dia tidak memberitahu semua orang bahwa dia berasal dari keluarga abadi yang kuat. Dan mengapa dia datang ke tempat seperti Sekte Awan Terbang untuk berkultivasi. Tersesat. Omi meraung tanpa melihat dan berbalik dan berjalan ke dalam rumah, seolah-olah dia tidak menganggap serius keduanya. Nong Xiaotian, seperti amnesti besar, segera menarik putranya dan menghilang ke kamar single Omi. Setelah Nong Xiaotian dan putranya pergi, Tang Huan keluar dari belakang rumah. "Saudaraku." Mata Tang Huan dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Omi. Baru saja dia khawatir tentang bagaimana bencana ini akan berlalu, tetapi dia tidak berharap bahwa itu tidak hanya berlalu, tetapi Nong Xiaotian dan putranya juga berlutut dan memohon maaf pada Omi. "Kakak, kenapa kamu menatapku seperti itu?" Omi tersenyum. "Kakak, saudari sangat memujamu."
Tang Huan berkata sambil berlari ke arah Omi, mengangkatnya dan memberinya ciuman besar di pipi. Kakak, kamu menciumku di wajahku sambil meneteskan air liur. Hahaha. Baru saat itulah Tang Huan menurunkan Omi, dan memang mencium wajah Omi. Saudaraku, sangat sulit untuk percaya bahwa bahkan tetua sekte awan terbang tidak berani meragukanmu dan berlutut padamu untuk memohon pengampunan. Kakak, sekarang Nong Xiaotian dan putranya yakin padaku, kita bisa mengundang mereka jika kita membutuhkannya di masa depan. Memiliki sesuatu yang maju pada saya. Tapi bagaimana perasaanku, itu berbahaya. Jangan terlalu memikirkannya, tetap sibuk dengan urusan kita sendiri. Nong Xiaotian dan putranya segera kembali ke pengepungan bagian dalam sekte awan terbang. Ayah, aduh, Senger, maafkan aku, tapi bukannya bisa menyelamatkan mukamu, ayah malah kehilangan lebih banyak muka. Kata Nong Xiaotian meminta maaf. Ayah, tidak apa-apa, Omi itu, apakah dia benar-benar berasal dari tempat yang besar? Itu tidak akan salah. Dia melihat duniaku secara sekilas jika dia tidak melihat terlalu banyak tahap integrasi spiritual. Dia tidak akan mampu melakukannya. Juga, dia mencapai tahap kedua pencerahan hanya dalam waktu singkat. 12 tahun. Dan setelah bersembunyi ke tahap keempat body tempering, dia bahkan hampir menyembunyikannya dari saya. Untuk dapat melakukan itu, jika bukan dari keluarga besar immortal, saya tidak akan percaya sampai mati. Dan naga putih kecil miliknya itu. Ayah, apa yang terjadi dengan naga putih kecil itu? Senger, di sekte awan terbang kami, hanya patriark tua yang memiliki naga. Meskipun saya tidak tahu apakah dia terkait dengan patriark lama, tetapi naga adalah makhluk yang mulia dan kuat, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Singkatnya, asal-usul Omi yang sebenarnya terlalu kuat, belum lagi kita. Saya khawatir bahkan penguasa tidak dapat tersinggung. Tapi, kenapa dia sangat rendah hati? Jangan berani-berani memberitahu siapapun. Dan dia menyembunyikan wilayahnya, berpura-pura sangat lemah. Aku tidak tahu tentang itu. Mungkin keluarganya mengirimnya ke sini untuk misi rahasia, atau mungkin dia tidak ingin menjadi orang terkenal. Lagi pula, jika dia mengumumkan identitasnya, dia pasti akan menyebabkannya kehebohan di sekte awan terbang. Oh, Senger, jangan pernah main-main dengannya lagi. Dan juga, jangan mengaduk-aduk lidahmu di luar. Jangan sampai kamu mendapat masalah. Bagus, tapi saya kehilangan bisnis jimat saya di pinggiran Flying Cloud Sect, dan meskipun dia mengatakan bahwa semua orang bersaing secara adil, jimat yang dia jual berkualitas tinggi, dan jimat yang saya bawa dari paman saya bisa, bahkan jika paman bisa membuat jimat dengan kualitas tinggi seperti itu, tidak mungkin dia bisa membuat sebanyak yang dia lakukan. Jimat yang saya jual semuanya disempurnakan oleh murid-murid paman saya, sayangnya. Nong Xiaotian menghela nafas, lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan. Omong-omong, besok, kamu secara pribadi mengirim beberapa batu roh ke Omi, dan katakan padanya bahwa kami menebus kesalahannya. Apa? Ayah, Omi telah membiarkan bisnisku sia-sia, dan kamu masih ingin mengiriminya batu roh untuk menebus kesalahan. Nong Xiaotian berkata, Senger, kamu tidak mengerti ini. Meskipun kami tidak dapat mencapai cukup tinggi untuknya, tetapi jika kami mengirimnya batu roh untuk menebus kesalahan, setidaknya biarkan dia memiliki kesan yang lebih baik tentang kami, dan secara bertahap, di masa depan, mengubah pendapatnya tentang kami, mungkin, di masa depan, mungkin kami benar-benar dapat mencapai cukup tinggi. Bahkan jika kami tidak bisa, kami tidak akan kehilangan apapun. Lakukan apa yang diperintahkan. Ya, ayah, lalu berapa banyak batu roh yang akan kamu ambil untuk menebus kesalahannya? Nong Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, jika terlalu sedikit dia pasti tidak akan peduli. Bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga besar, tidak ada kekurangan batu roh, dan dia mungkin hanya bermain-main dengan menjual jimat. Lalu apa maksud ayah? Ambil sepotong 3 batu roh untuk menebus kesalahannya. Apa? Sepotong 3 batu roh? Tidak apa-apa, silakan. Nong Xiaotian patah hati. Awalnya potongan batu roh berkualitas 3 ini akan menjadi hadiah ulang tahun untuk putranya, tetapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkannya untuk menebus kesalahan pada Omi. Keesokan harinya, Omi sedang memperbaiki jimat ketika ada ketukan di pintu dari luar. Tang Huan membuka pintu dan tercengang saat melihat itu adalah Nong Lingsheng. Namun, Nong Lingsheng sibuk membungkuk, halo-halo, bolehkah saya bertanya, apakah Omi ada di sini? Saya mencari sesuatu untuknya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Tang Huan waspada dengan pertanyaan itu. Nong Lingsheng sibuk berkata, jangan salah paham, aku di sini bukan untuk mengganggumu, ayahku memintaku untuk mengirim batu roh untuk menebus dosa Omi. Masuk. Nong Lingsheng berjalan di pintu dan melihat Omi berdiri di pintu masuk ruangan. Dia memiliki naga yang berdiri di bahunya, tampilan yang sangat kuat. Kakak Omi, ini yang ayahku minta untuk kukirim. Nong Lingsheng sibuk mengeluarkan batu roh dan berkata, Omi mendengus, apa-apaan ini? Itu adalah batu roh 3 kualitas, ayahku berkata itu untuk mengkompensasi dosamu. Terima kasih telah menjadi dewasa. Omi ngeri di dalam, ya ampun, 3 batu roh, ya ampun. Namun, Omi mendengus di bibirnya, bahkan 3 liter batu roh, aku sangat mengagumi ayahmu. Ini, ya. Nong Lingsheng malu, ya 3 batu roh tidak cukup untuk dilihat di depan orang lain. Tetapi, siapa yang membuat mereka begitu miskin? 1549. Baiklah, meskipun ada sangat sedikit batu roh, tetapi karena kamu memiliki hati ini, aku dengan enggan menerimanya. Omi mengambil potongan batu roh kelas 3 dan berkata, terima kasih, saudara Tang, saya akan kembali jika tidak ada yang lain. Om melambaikan tangannya, Nong Lingsheng pergi dengan gembira.
Tang Huan menutup pintu dan berkata dengan terkejut, "Saudaraku, itu benar-benar batu roh 3 kualitas." "Haha, aku bisa tahu dari warnanya kalau itu adalah batu roh kelas 3. Omi juga terkejut di dalam. Batu roh kelas 3, bukankah itu sama dengan 1000 batu roh kelas 2? Yah, itu sama dengan 1000 batu roh kelas 2. Kakak, mari kita perbaiki sekarang. Kita tidak tahu ranah apa yang memungkinkan kita untuk meningkatkannya," kata Omi. "Ah, langsung perbaiki. Tentu saja, cobalah untuk memperbaiki ini sebanyak yang Anda bisa dan jangan meninggalkannya di tubuh Anda, apalagi, semakin tinggi kekuatan kita setelah dimurnikan, semakin kuat kemampuan kita untuk mempertahankan diri, tidak ada gunanya meninggalkannya di tubuh kita. Tujuan mendapatkan batu roh dari penjualan jimat adalah untuk memperbaikinya, kan? Sekarang kita memiliki 1000 batu roh kelas 2, mengapa tidak memperbaikinya?" kata Omi bersemangat. Sempurnakan. Omi mengambil sepotong batu roh kelas 3 dan membaginya secara merata menjadi 2 bagian, memberikan setengah untuk Tang Huan dan setengah untuk dirinya sendiri. Hanya dalam 1 menit, setengah dari 3 batu roh disempurnakan oleh Omi, kira-kira sama dengan 500 batu roh kelas 2A. Jika bukan karena hadiah Nong Xiao Tian, Omi harus bergantung pada penjualan jimat setidaknya selama 1 menit. Tahun untuk mendapatkan 500 batu roh kelas 2. Beberapa detik kemudian, Rana Omi mulai melambung. Tahap ketiga dari pembukaan cahaya. Orde keempat dari cahaya pencerahan. Orde kelima dari cahaya pencerahan. Membuka orde ke-6 ringan. Pencerahan orde ke-7. Omi membubung tinggi dari langkah kedua cahaya pembuka ke langkah ke-7 cahaya pembuka. "Aku pergi." Omi berteriak kesakitan. Kali ini, itu adalah yang tertinggi yang pernah dia lakukan, naik 5 alam. "Wow kakak, berapa hargamu sekarang?" Tang Huan sibuk bertanya. "Tingkat pencerahan ke-7. Wow, itu terlalu cepat, saudara. Kamu benar-benar hebat. 3 alam lagi dan kamu akan dapat memasuki tahap iluminasi hati." "Ayah saya hanya pada langkah pertama iluminasi hati Anda hanya lemparan jauh dari ayahku." Tang Huan ngeri. Paman kelima hanya pada tahap pertama penerangan hati." Omi sepertinya sudah lupa. "Yah, ayahku berkultivasi selama lebih dari 200 tahun sebelum dia mencapai tahap pertama penerangan hati. Dan kamu sekarang berada di tahap pencerahan ke-7, hanya 3 langkah dari alam ayahku itu." "Hah?" Omi diberitahu oleh Tang Huan bahwa dia entah bagaimana hampir mengejar Tang Jingtian. Tang Jingtian telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, sementara Omi hanya berkultivasi selama beberapa bulan. Jadi sepertinya ki abadi diberikan kepada Omi oleh Raja Iblis 9 Dao memang tepat sasaran. "Kakak, biarkan saja, aku akan membantumu memperbaiki setengahmu." "Bagus." Tang Huan juga mulai memperbaikinya. 10 menit kemudian, Tang Huan juga selesai memperbaiki semuanya, dan Tang Huan juga mulai melambung. Tahap kedua dari Opening Light. Orde ketiga cahaya pembukaan. Pembukaan cahaya orde keempat. Orde kelima cahaya pembukaan. Orde keenam pencerahan. Tang Huan melonjak langsung dari cahaya pembuka orde pertama ke cahaya pembukaan orde keenam. "Saudari, selamat telah melangkah ke orde keenam cahaya pembukaan." Wow, itu terlalu cepat. Tang Huan sangat merasakan momentum di tubuhnya. "Hehe, dan EBS. Saudaraku, terima kasih." Tang Huan berkata dengan tatapan hantu di matanya pada Omi. "Kakak, kenapa kamu di sini lagi? Setiap kali aku membantumu memperbaiki, kamu menatapku seperti ini." "Tapi, suster benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibayar. Bukannya aku ingin kamu membalasku untuk apapun." "Baiklah, baiklah." "Yah, saudaraku, dengan usia kita, mencapai tahap ke-6 atau ke-7 dari cahaya pembukaan, jika ini diketahui aku khawatir seluruh sekte awan terbang akan berbalik. Jadi, kita harus menyembunyikannya dengan baik, dan yang tak tertandingi tidak akan berdosa," kata Omi. Tang Huan mengangguk. Omi terus menyembunyikan wilayahnya pada tempering tubuh tahap keempat, sementara Tang Huan juga menyembunyikannya pada tempering tubuh tahap kelima. Omi tidak ingin menyembunyikannya begitu banyak, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain. Yang lain hanya berkultivasi selama 100-200 tahun untuk mencapai ranah ini, sementara Omi memiliki waktu kurang dari setengah tahun. Semua orang akan cemburu, dan jika orang tahu, belum lagi tahap Yuanying, saya khawatir bahkan pembudidaya abadi yang lebih kuat akan datang mencari Omi. Omi ternyata, dunia ini sangat besar, tetapi tidak ada tempat untuk tinggal. Daripada itu, lebih baik untuk tetap rendah hati dan menyembunyikannya terlebih dahulu, dan ketika kekuatannya benar-benar cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun lagi, maka lakukan apapun yang Anda inginkan. Selanjutnya, setelah ranah Omi meningkat, level pemurnian jimatnya juga meningkat. Level pemurnian jimat Omi naik langsung dari kelas 2 dan kelas 5 ke kelas 2 dan kelas 9. Dapat dikatakan bahwa seharusnya tidak banyak orang yang menyaingi Omi di bawah Heart Illumination Stage. Tidak terpikirkan bahwa seseorang yang begitu kuat masih bisa disembunyikan di antara para murid luar. Beberapa hari kemudian, markas aliansi awan ringan Omi juga dibangun, semuanya menggunakan kayu, dan meskipun dibangun secara kasar, itu hampir tidak layak huni. Omi mengumumkan bahwa lebih dari 600 orang dari Light Cloud Alliance semuanya tinggal di markas. Kamar Omi, di inti markas tidak diizinkan masuk ke kediaman Omi kecuali Omi dan Tang Huan, dan bahkan jika mereka ingin masuk mereka harus mendapatkan izin. Meskipun Omi telah melangkah ke tahap ke-7 pencerahan, dia tidak bangga dan berpuas diri, terus memperbaiki dan menjual jimat. Bagaimanapun, Omi harus terus menjadi lebih kuat, sehingga bisnis tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bisnis jimat roh di pinggiran Sekte Feiyun, meskipun 7 toko khusus yang tersisa masih buka, penjualan mereka telah menyusut 90%, dan hampir semuanya telah diurus oleh Omi.
Omi bisa menjual sekitar 900 jimat sehari, dan dia bisa menghasilkan 40.000 batu roh dalam keuntungan murni, atau 40 batu roh kelas 2 setiap bulan. Sayangnya, konsumsi batu roh Omi setelah maju ke tahap ketujuh pencerahan tidak lagi dijelaskan oleh balok tetapi oleh beberapa ratus balok. Oleh karena itu, mendapatkan 40 buah batu roh kelas 2 setiap bulan hampir tidak akan memiliki efek signifikan pada kemajuan Omi yang berkelanjutan, dan dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk mengumpulkannya secara perlahan. Kabar baiknya adalah bahwa mendapatkan 40 buah batu roh kelas 2 setiap bulan hampir 500 buah batu roh kelas 2 dalam setahun, jadi akumulasi 1 tahun akan menjadi cukup bagi Omi untuk terus meningkat sedikit. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. 2 bulan hampir merupakan jumlah waktu yang dapat diabaikan bagi para pembudidaya abadi. Bos, ada yang mencarimu. Suatu hari setelah 2 bulan, seorang bawahan melapor ke Omi. Siapa yang mencariku? Don pergi Liao. Dia bilang dia kakakmu. Tangguh Liao. Omi tercengang. Tapi jika dia tidak menyebutkannya, Omi pasti sudah melupakan pria itu. Biarkan dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria dari pencerahan tahap kedua masuk. Itu adalah Tangguh Liao, putra tertua dari pemilik keluarga Tang Hulai, dan adik laki-laki Tang Gubing, yang telah dibunuh oleh Omi di luar. Penilaian murid, Tangguh Liao, lama tidak bertemu, apa yang kamu lakukan di sini mencariku? Omi bertanya dengan acuh tak acuh. Omi tidak memiliki kasih sayang untuk salah satu dari keluarga Tang Hulai. 1550. Bahwa Tangguh Liao melihat Omi, melolong dan tertawa. Omi, lumayan. Bahkan belum setengah tahun sejak kamu memasuki pinggiran sekte awan terbang, tetapi kamu telah melangkah ke tahap keempat body tempering, dan kamu telah membentuk semacam aliansi awan ringan, sedikit mengesankan. Tangguh Liao mengatakan ini dengan mulutnya, tetapi hatinya kecewa ketika Omi datang ke sekte awan terbang. Ayahnya telah menulis surat yang meminta dia dan saudaranya untuk singkirkan Omi. Sayangnya, karena ini, keberadaan saudaranya masih belum diketahui, dan semakin Omi hidup, semakin baik. Omi mendengus Tangguh Liao, apakah aku bingung atau tidak itu bukan urusanmu. Apa katamu? Alis Tangguh Liao berkerut, dan dia tampak seperti akan marah. Omi mencibir, Tangguh Liao, apakah aku bingung atau tidak itu bukan urusanmu, sudahkah kamu menjelaskannya dengan cukup jelas? Tangguh Liao menjadi marah dan berkata, Omi, lebih baik kau menunjukkan rasa hormat padaku, tidak peduli apa aku kakakmu. Kakak-kakak perempuanmu, kata Omi. Sebuah kalimat. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa prestasi sekarang, Anda bahkan tidak peduli dengan saya lagi. Di sekte awan terbang, Anda adalah penghalus tubuh tahap keempat. Saya tidak repot-repot menjagamu, bahkan jika aku kembali ke keluargaku, aku tidak akan berkedip. Tangguh Liao berkata dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Umi, yang tidak melihatnya selama beberapa bulan, akan menganggapnya begitu enteng. Awalnya, Tangguh Liao datang ke Omi hari ini karena dia mendengar bahwa Omi telah membuat banyak batu roh dan ingin mendapatkan beberapa dari Omi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan memperlakukannya seperti ini bahkan sebelum dia mengatakan apa-apa. Tatapan Omi dingin dan berkata, Tangguh Liao, waktuku sangat berharga. Jika kamu baik-baik saja, segera pergi dari sini. Tangguh Liao berhenti sejenak, menekan amarahnya terlebih dahulu dan berkata, Omi, ku dengar kamu menjual jimat di pinggiran sekte awan terbang. Bisnismu cukup bagus, kamu telah mendapatkan banyak batu roh, kan? Saya kekurangan batu roh akhir-akhir ini, jadi beri saya sedikit batu roh. Jangan banyak, beri saya 23.000 batu roh kelas 1. Omi tertawa dingin, dan berkata mengapa Tangguh Liao tiba-tiba keluar untuk mencarinya, tetapi ternyata dia keluar mencari batu roh. Apa yang tertawa? Omi dengan konyol berkata, Tangguh Liao, kamu pikir kamu siapa? Aku perlu memberimu batu roh. Tangguh Liao berkata, Omi, Anda disarankan untuk tidak melupakan akar Anda. Anda adalah putra dari keluarga Tang kami. Sekarang Anda telah menjadi kaya di sekte awan terbang. Itu hanya hak untuk merawat anak-anak dari keluarga kami. Kedua, ayah saya adalah kepala keluarga Tang. Dan saya sekarang satu-satunya di keluarga Tang yang telah menjadi murid inti di sekte awan terbang. Saya adalah kebanggaan keluarga kami. Dan seluruh keluarga harus menjadi bangga padaku. Jadi, bahkan jika aku tidak perlu memberitahumu, kamu sendiri yang harus mengambil inisiatif untuk mengirimiku beberapa batu roh. Mengerti? Tidak mengerti. Oke, Omi. Jika Anda memberi saya batu roh, saya bisa berjanji bahwa saya akan melindungi Anda setelah Anda memasuki pengepungan bagian dalam sekte awan terbang. Anda sekarang berada di tepi luar sekte awan terbang. Meskipun Anda masih bisa campur dengan baik, tetapi ini karena tidak ada sosok besar sama sekali di tepi luar. Jika Anda pergi ke pengepungan bagian dalam sekte awan terbang, Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Anda tidak dapat bercampur sama sekali dengan Anda. Jika Anda meminta saya untuk merawat Anda pasti akan bercampur lebih baik. Tentu saja, saya punya syarat. Bagaimana kalau Anda memberi saya 20.000 batu roh kelas 1 setiap bulan? Mata Omi menunjukkan niat membunuh. Tangguh Liao, kamu mencari kematian. Omi, yang mencari kematian adalah kamu. Jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang berani melakukan sesuatu? Dengan paman kelimamu, Tang Jingtian. Omi bertanya dengan marah, jadi, kamu mengancamku. Omi, jika kamu benar-benar keras kepala dan tidak tahu siapa anggota keluargamu, maka aku tidak punya pilihan selain bertindak sebagai kepala keluarga. Ayahku adalah kepala keluarga. Keluarga memiliki hak apapun di sekte awan terbang. Saya itu dapat bertindak sebagai pengganti penguasa keluarga dan menghukum anak-anak lantang. Tangguh
Tangguh Liao berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia akan memaksa bahkan Omi untuk menyerahkan batu roh hari ini. Hahaha. Omi tertawa. Setelah tawa ini, Tangguh Liao sudah menjadi orang mati di benak Omi, sampah tanpa kesadaran diri, masuk neraka. Omi, apa yang kamu tertawakan? Cepat keluarkan batu roh itu. Kata Tangguh Liao. Tangguh Liao, sebelum kamu mati, aku akan mengirimimu pesan. Jika kamu mati sendiri, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kata Omi penuh amarah yang mematikan. Tangguh Liao tercengang. Mati. Siapa yang membunuhku? Kamu. Atau apakah pasukan aliansi awan ringanmu? Kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu memiliki banyak anak di bawahmu? Kamu terlalu naif. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, kamu bisa melihatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Omi melepaskan tahap ketujuh dari alam cahaya terbuka. Tangguh Liao langsung merasakan kekuatan menindas yang tak tertandingi dari tubuh Omi. Ah, kamu. Tangguh Liao melangkah mundur ketakutan, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tangguh Liao, apakah itu benar-benar keberuntungan bahwa saya dapat melakukan bisnis di pinggiran sekte awan terbang? Apakah Anda ingin tahu apa saya sekarang? Itu benar, saya sekarang berada di tahap ketujuh dari cahaya pembukaan. Itu tidak mungkin, kamu baru berusia 12 tahun, itu tidak mungkin. Katak di dasar sumur, dan juga, saudaramu tidak menghilang, tetapi dia dibunuh olehku ketika dia berada di hutan binatang sunyi. Saudaramu mencoba membunuhku, tetapi sayangnya, kekuatan saudaramu di pemurnian tubuh tahap ketujuh tidak cukup bagiku. Dia dibunuh olehku dalam satu tebasan, dan setelah itu dia dimakan oleh sekelompok binatang buas. Hahaha. Apa? Adikku dia? Ya, saudaramu dimakan oleh binatang iblis, dan sekarang dia telah berubah menjadi kotoran binatang iblis dan ditarik ke tanah, dan telah diberi nutrisi oleh pohon lagi, atau digulung menjadi bola dan didorong oleh kotoran itu. Anda dapat melihat di hutan binatang liar dan melihat apakah ada bola kotoran yang telah diubah oleh mayat saudara Anda yang dapat Anda ambil dan berikan kepada ayah Anda. Tidak, itu tidak mungkin. Hahaha, Tangguh Liao, kamu memang bisa pergi untuk mencari tahu apakah ada bola kotoran dari saudaramu, tapi sayangnya, kamu harus datang ke tempatku untuk mati. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke rumahmu. Cara, Tangguh Liao berbalik dan mencoba lari. Bang, Omi menamparkan bagian atas kepala Tangguh Liao. Dengan kekuatan Tangguh Liao di tahap kedua Open Light, dia bukan tandingannya. Dengan satu tamparan, Omi membelah tengkorak Tangguh Liao. Omi melihat mayat di tanah dan mendengus, lalu meludah, aku po. Pada saat itu, Tang Huan kebetulan masuk dari luar. Saudaraku, Tang Huan hanya meneriakkan satu kata sebelum dia ketakutan oleh mayat di tanah. Ah, ini. Omi berkata, kakak, ini Tangguh Liao. Apa? Tangguh Liao, putra tertua dari kepala keluarga, kamu, bagaimana kamu membunuhnya? Wajah Tang Huan terkejut. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Sampah ini, benar-benar berani meminta batu roh kepadaku, aku tidak memberikannya, dan bahkan mengancamku untuk menggunakan aku sebagai tuan keluarga pengganti, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Tulis kata kematian, jadi aku akan memusnahkannya saja. Saudaraku, tetapi bagaimana jika Tang Hu datang untuk mencari tahu? Jika Anda mengetahuinya, maka Anda mengetahuinya, Tang Hulai hanyalah Tang Hulai. Ngomong-ngomong, kekuatan apa yang dimiliki Tang Hu? Bab 1551. Tang Huan berkata, sepertinya dia berada di langkah ketujuh dari iluminasi hati. Ini hanya langkah ketujuh dari pencerahan hati. Dia akan mati di tanganku cepat atau lambat. Omi tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Omi sekarang berada di pencerahan Orde Ketujuh, yang merupakan salah satu ranah utama. Jauh dari penerangan hati Orde Ketujuh. Dengan kemampuan Omi, celah ini, dia mungkin mengejar dalam waktu setengah tahun. Dan bahkan jika dia tidak melakukannya, dia mungkin bisa melompati Tang Hu, dan kemudian seluruh keluarga Tang akan milik Omi. Omi menamparkan telapak tangan ke mayat di tanah, telapak api. Tiba-tiba, api membakar mayat Tangguh Liao ke tanah. Tentu saja, flame palem levelnya terlalu rendah dan cocok untuk tahap pemurnian tubuh. Jadi jika Tangguh Liao belum mati, tidak mungkin melukainya. Tang Huan hanya menghela nafas. Awalnya Tangguh Liao cukup jenius, tetapi sekarang dia telah jatuh lebih awal. Omi bertanya, kakak, ada apa sampai kamu buru-buru mencariku? Saudaraku, aku akan memberitahumu, tapi aku takut dengan mayat-mayat di tanah. Yang ingin aku katakan padamu adalah, apakah kamu ingat 2 bulan yang lalu, ketika pengujian triwulanan dari murid luar dari Sekte Awan Terbang mengambil tempat 2 jenius lainnya yang melangkah ke tahap keempat pemurnian tubuh? Tentu saja aku ingat. Yang satu bernama Yang Rong dan yang lain bernama Lu Yuxi. Kata Omi. Omi juga ingat bahwa gadis bernama Lu Yuxi, yang baru berusia 14 tahun, memiliki penampilan yang mencolok, dan pasti akan seorang wanita cantik ketika dia dewasa. Ah, kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini padaku? Omi bingung. Saudaraku, itu bukan masalah besar, hanya saja aku melihat di luar, Yang Rong, ketika dia melihat bahwa kamu telah membangun kekuatan, dia juga mengikuti teladanmu dan membangun kekuatan juga. Yang Rong itu mendirikan sebuah kekuatan yang disebut Aliansi Tianrong, dan sedang merekrut pasukan dari pinggiran Sekte Awan Terbang saat ini. Meniruku. Mengapa kamu meniruku? Sangat lucu bahwa aku mendirikan Light Cloud Alliance dan dia juga mendirikan Sky Glory Alliance. Tang Huan berkata, saudaraku, kuartal terakhir, kalian bertiga jenius yang mencapai tahap keempat tempering tubuh, dan sekarang setelah Anda mendirikan aliansi awan ringan, Yang Rong secara alami tidak ingin ketinggalan, bahwa Yang Rong omong-omong mengejar Li Fiyushi.
Saya pikir alasan mengapa dia mendirikan aliansi Skyrong mungkin karena dia tidak ingin dibandingkan dengan Anda, jadi akan lebih bermanfaat baginya untuk mengejar Li Fiyushi. Mengejar gadis 14 tahun itu. Yang Rong itu masih tidak tahu malu. Omi berkata tanpa berkata-kata, bahkan pada usia 14 tahun, dia bisa turun. Saudaraku, apa yang salah dengan menjadi 14? Aku juga baru 16, dan kamu hanya 12. Tang Huan memutar matanya. Oh, sepertinya begitu. Saat ini, bahkan anak-anak kecil tahu bagaimana berbicara tentang cinta saat ini. Baiklah, Kak, itu bukan urusanku, aku akan terus memperbaiki jimatnya. Baiklah, aku hanya memberitahumu sebagai lelucon. Setelah mengatakan itu, Tang Huan keluar dari kamar Omi. Sekarang ada cukup kamar setelah pindah ke markas aliansi awan cahaya, Tang Huan tidak tidur dengan Omi lagi. Omi menatap punggung Tang Huan dan menghela nafas, sudah hampir 2 bulan sejak dia mencium aroma adiknya, Omi ingin memeluk adiknya untuk tidur sekali lagi. Sayangnya, sebagai adik laki-laki, Omi tidak cukup baik untuk meminta saudara perempuannya tidur di kamar yang sama dengannya. Sebelumnya hanya ada satu kamar yang baik-baik saja, tetapi sekarang karena ada cukup kamar, tidak ada alasan untuk melakukannya. Pada saat ini, di pinggiran sekte awan terbang, di suatu tempat, seseorang berteriak, semua orang lewat, jangan lewatkan aliansi Tianrong, yang dibentuk oleh generasi jenius yang Rong, telah secara resmi mulai merekrut. Pada saat ini, seorang murid periferal datang dan bertanya, bolehkah saya bertanya tunjangan apa yang tersedia? Pria sibuk itu berkata, tentu saja ada tunjangan, 2 batu roh per bulan, jika Anda bisa menjadi yang Rong Lau. Jika Anda adalah bawahan inti besar, Anda memiliki 5 batu roh per bulan. Juga, bos yang Rong kami mengatakan bahwa dia akan mengajar semua orang dalam seni bela diri. Mereka yang ingin bergabung dengan aliansi Tianrong, silakan datang ke markas kami besok siang, untuk wawancara. Benarkah? Apakah bosmu yang Rong punya uang sebanyak itu? Omi punya cukup uang karena dia menjual jimat, tapi yang Rongmu. Keluarga bos yang Rong kita punya banyak uang, ayahnya memberinya beberapa ratus batu roh setiap bulan, apakah menurutmu itu cukup? Cukup, kalau begitu aku pasti akan pergi untuk wawancara besok. Pada saat ini, di suatu tempat di sekte awan terbang, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun sedang mengejar seorang gadis berusia 14 tahun. Yusi, jangan pergi. Yang Rong, berhenti mengejarku, aku tidak akan menyukaimu. Gadis berusia 14 tahun itu memperingatkan. Lu Yuxi, mengapa kamu tidak menerima cintaku? Apakah aku harus merobek hatiku dan menunjukkannya kepadamu agar kamu tahu aku bersungguh-sungguh? Berguling. Li Fiyushi berteriak dengan wajah jijik. Yang Rong sangat marah. Li Fiyushi, kamu tidak menerimaku, apakah itu karena Omi? Apakah kamu mencintai Omi karena dia menjual jimat dan membangun Light Cloud Alliance? Lu Yuxi, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa saya juga membangun kekuatan saya sendiri, yang disebut aliansi Tianrong. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah bercampur lebih buruk dari Omi. Li Fiyushi memikirkan anak kecil yang tingginya kurang dari telinganya dan berkata, aku ingin anak kecil. Konyol, lalu kenapa kamu tidak menerima cintaku? Rainbrook jadilah pacarku. Tersesat, Li Fiyushi berteriak dengan jijik. Yang Rong itu berkata dengan enggan, Lu Yuxi, aku tidak akan menyerah, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku bahkan tidak menganggap Omi sebagai lawan, aku akan memberitahumu betapa buruknya Omi. Ada di depanku. Li Fiyushi berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Yang Rong memandangi sosok Lu Yuxi, meskipun dia baru berusia 14 tahun. Dia sudah ramping dan menyentuh, diam-diam menggertakkan giginya. Omi, bukankah kamu hanya mengandalkan beberapa jimat yang kamu dapatkan dari suatu tempat dan menjualnya di Flying Cloud Sect untuk sejumlah uang? Sisanya, kalian semua lebih rendah dariku. Lu Yuxi milikku, jangan berani-beraninya mencoba mencuri wanitaku. Omi tidak tahu bahwa dia entah bagaimana menjadi saingan orang lain. Intinya orang itu, di mata Omi, terlalu rendah, sangat rendah sehingga Omi malu memperlakukannya sebagai lawan. Hari berikutnya, aliansi Tianrong yang Rong didirikan. Meskipun dia tidak merekrut banyak anggota, ada lebih dari 30. Seseorang, pergi dan ajak Omi berkencan denganku. Iya bos. Benar, ajak Lu Yuxi keluar juga, aku ingin memberi pelajaran pada bocah kecil Omi itu di depan Lu Yuxi, aku ingin melihat apakah Lu Yuxi masih menyukai bocah kecil itu. Ya, bos. Tapi, bos, apakah Anda yakin bisa mengalahkan Omi? Omi dan Anda, keduanya berada di tahap keempat bodi tempering A. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Omi berkultivasi begitu cepat, tetapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 12 tahun dan tubuhnya bahkan belum tumbuh, bahkan jika dia juga berada di tahap keempat bodi tempering, dia tidak cocok untuk itu. Saya sama sekali, terlebih lagi, keterampilan bela diri yang saya latih adalah keterampilan bela diri tingkat menengah yang lebih tinggi yang diturunkan dari keluarga saya, sedangkan yang dipraktikkan Omi hanyalah keterampilan bela diri tingkat rendah pemula dari Tibet. Saya tidak percaya bahwa bocah kecil itu adalah lawan saya. Aku tidak ingin menggertak anak nakal, dan tidak terhormat untuk menang, itu semua karena Lu Yuxi memaksaku. Ya, bos, saya sedang dalam perjalanan. 1552. Omi sedang berada di halaman, mempelajari surah 18 Knifes dengan mata tertutup. Meskipun Omi tidak bisa mempraktikkannya, Omi masih bisa mempelajarinya dalam pikirannya dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Tang Huan masuk dari luar dan berkata, saudaraku, Yang Rong mengirim seseorang untuk mengundangmu. Omi membuka matanya dan berkata, bingung, Yang Rong. Mungkinkah anak kecil itu yang menjadi tahap keempat tempering tubuh denganku kuartal terakhir? Tang Huan terkekeh, kamu memanggilnya anak kecil, kamu sendiri bahkan bukan anak kecil.
Apa yang dia inginkan dariku? Omi bingung. Aku tidak tahu. Dia mengirim seseorang untuk memintamu datang. Om berdiri. Kalau begitu, aku akan pergi dan melihat apa yang dia inginkan. Ya, aku akan pergi juga, kata Tang Huan. Omi berkata, kakak, fokus saja untuk melatih keterampilan bela diri Anda. Anda berada di alam pembukaan cahaya tingkat 6, namun keterampilan bela diri Anda masih sangat buruk, jadi mengapa Anda tidak bergegas? Oh, Tang Huan mengerutkan bibirnya, jadi dia harus berkonsentrasi untuk melatih keterampilan bela dirinya. Omi pergi ke aliansi Tianrong yang Rong sendirian. Sesampainya di pintu masuk aliansi Tianrong, salah satu anak buahnya berteriak ke dalam, Omi ada di sini. Omi berjalan langsung ke pintu dan masuk ke dalam, hanya untuk melihat lebih dari 30 murid luar duduk di kedua sisi ruangan, dan di atas, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun berdiri di sana, matanya tampak dengan sedikit kekejaman, menatap Om. Omi agak bingung ketika dia melihat Yang Rong menatapnya dengan tatapan ganas, seolah-olah dia tidak menyinggung perasaannya. Yang Rong, untuk apa kau memanggilku ke sini? Tanya Omi. Omi, jangan khawatir, belum terlambat sampai yang lain datang. Kata Yang Rong. Terserah, aku ingin melihat apa yang kamu inginkan. Omi mendengus dan duduk di satu sisi. Tidak lama kemudian, ada teriakan lain dari luar. Lu Yuxi ada di sini. Seorang gadis berusia 14 tahun yang baru lahir dan anggun masuk, dan itu adalah Li Yuxi. Omi melihat Lu Yuxi untuk kedua kalinya, dan menemukan bahwa dia sedikit lebih tinggi dari 2 bulan yang lalu, dan dadanya sedikit membusung, dan seleranya terhadap anak perempuan sedikit lebih kuat, tetapi pada saat ini, Lu Yuxi memiliki wajah dingin. Li Yuxi memandang Omi sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Yang Rong dan bersenandung. Yang Rong, untuk apa kamu mengundangku ke sini? Yang Rong sibuk berkata, Lu Yuxi, aku mengundang Omi hari ini. Jika ada sesuatu, kita bertiga bisa menyelesaikannya secara langsung. Omi berkata bingung, hei apa yang harus aku selesaikan dengan kalian secara langsung? Sepertinya aku tidak mengenal kalian dengan baik. Yang Rong berteriak pada Omi, Omi, diam, belum giliranmu untuk berbicara. Omi tiba-tiba sangat kesal, apa-apaan, entah bagaimana mengundangnya ke sini. Dan kemudian sebelum dia mengerti apa-apa, dia berteriak pada Omi. Omi hendak menyerang dan memotong Yang Rong sampai mati ketika dia melihat Yang Rong berkata kepada Lu Yuxi, Yuxi, bagaimana kalau aku menghajarnya di depanmu hari ini? Lu Yuxi mendengus gila, maukah aku menyukai anak kecil ini, Omi? Yang Rong, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa orang yang kusuka bukanlah bocah kecil ini, jadi tolong jangan ganggu aku, oke? Tidak akan menyukaimu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lebih kuat dariku, kamu dapat melecehkanku satu demi satu. Tangan Tang Zi yang terangkat berhenti, dan mendengar percakapan mereka, Tang Zi. Menteri mengerti bahwa Yang Rong adalah orang yang mengejar Li Yuxi, tetapi Li Yuxi tidak menyukai Yang Rong, jadi Li Yuxi memberitahu Yang Rong bahwa dia sudah memiliki anak laki-laki yang disukainya. Yang Rong tidak yakin, dan berpikir bahwa pria itu yang disukai Lu Yuxi adalah Omi. Yang Rong memanggil Omi ke sini hari ini, karena dia ingin menghajar Omi di mukanya. Setelah memahami tujuan Yang Rong memanggil Omi, Omi tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama Omi juga marah. Saat ini, Yang Rong hanya fokus berbicara dengan Li Yuxi dan tidak memandang Omi sama sekali. Yang Rong menekan Li Yuxi, Omi adalah eksistensi paling jenius di sesi kita selain aku, siapa lagi yang bisa kamu sukai selain dia, kamu pasti takut aku memukulinya, itu sebabnya kamu mengatakan itu. Lu Yuxi tidak peduli sedikit pun apakah Omi akan dipukuli atau tidak, dia mencibir, pikirkan apa yang kamu inginkan, kamu bisa mengalahkannya jika kamu mau, itu bukan urusanku. Lu Yuxi, aku tidak peduli untuk menggertak anak kecil, kamu memaksaku untuk melakukannya. Yang Rong, apa yang ingin kamu lakukan sendiri? Jangan coba-coba memaksakan padaku di setiap kesempatan. Singkatnya, jangan main-main denganku, atau aku tidak mudah dipusingkan. Jangan berpikir begitu. Kamu berasal dari keluarga Wanyan, seolah-olah kamu pikir aku akan takut padamu, aku hanya tidak peduli untuk menggunakan koneksiku pada seseorang selevel kamu. Lu Yuxi sepertinya marah. Yang Rong pusing karena marah, mungkin dia sangat ingin jatuh cinta pada Lu Yuxi. Yang Rong menoleh ke arah Omi dan melampiaskan semua amarahnya pada Omi. Yang Rong meraung, Omi, ini semua tentangmu, aku akan memperbaikimu hari ini. Setelah mengatakan itu, Yang Rong melompat marah dan kemudian menamparkan ke udara. Fiu, angin kencang bertiup ke seluruh rumah. Omi sangat marah di dalam, Yang Rong ini, yang telah menabrak dinding dalam mengambil gadis sendiri, sebenarnya melampiaskan amarahnya pada Omi, memperlakukannya seperti tomat lunak. Omi menghadapi situasi dan langsung meraih lengan Yang Rong ketika Yang Rong benar-benar tidak terduga. Kacing, Omi memutar lengan Yang Rong dalam sekejap. Bang, Omi menendang dan bersiul, Yang Rong terbang keluar dari pintu. Lebih dari 30 anak buah Yang Rong di rumah itu terkejut. Lu Yuxi juga menjadi pucat. Omi dan mereka berdua, keduanya pada tahap keempat body tempering, mengira bahwa Omi, yang bahkan lebih muda, bisa dibilang bukan tandingan Yang Rong. Bagaimanapun juga, lengan Yang Rong lebih tebal daripada tangan Omi. Namun, itu ternyata Yang Rong sama sekali tidak cocok, dan bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Yuxi menatap Omi yang pendek dan berkata tidak percaya. Yang Rong, yang terbang keluar dari gerbang, memuntahkan beberapa suap darah dengan liar, tampaknya bahkan memuntahkan beberapa bagian paru-parunya, menunjukkan betapa beratnya tamparan Omi. Omi melompat 3 kali ke gerbang, Omi menjambak rambut Yang Rong dan menyeretnya lagi. Omi berkata dengan marah, sialan kamu, apa-apaan, kamu kehilangan gadis pikapmu sendiri, bawa aku.
Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, katanya. Bawang jenis apa itu? Kamu juga layak menjadi sainganku, tang seseorang, aku po. Bang, Omi menghantamkan pukulan keras lainnya ke dada Yang Rong, dan dada Yang Rong ambruk, seluruh tubuhnya dalam keadaan setengah mati. Tamparan. Omi mengayunkan telapak tangannya dan membantingnya ke wajah Yang Rong. Dalam waktu singkat, kedua sisi wajah Yang Rong membengkak menjadi kepala babi. Lu Yuxi panik, Omi, jika kamu terus memukul, dia akan mati. 1553. Omi mendengus kematian adalah bagaimana ia turun. Omi memelototi Lu Yuxi dan berkata, kalau begitu, ayo bunuh dia, itu bukan urusanku. Livi Yuxi berbalik dan berjalan keluar. Omi menggantung Yang Rong dan berkata, Yang Rong, saya akan meninggalkan Anda dengan kehidupan murah Anda hari ini. Dan ketika Anda bertemu dengan saya di masa depan, dengan hormat panggil saya kakek. Jika tidak, saya akan mengambil kembali kehidupan murah Anda kapan saja. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan Yang Rong dengan kejam ke tanah dan dengan cepat berbalik dan pergi. Yang Rong terbaring lemah di tanah. Saat ini, kepalanya masih kacau. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak berusia 12 tahun begitu kuat, sebagai sesama pada tahap keempat pemurnian tubuh. Dia bukan tandingan di sedikit pun. Awalnya, Yang Rong mengira dia cukup kuat karena dia jauh lebih kuat dari Lu Yuxi, yang juga berada di tahap keempat body tempering. Bos, bagaimana kabarmu? Beberapa anak buahnya datang. Yang Rong baru saja dipukuli secara brutal dan mereka tidak berani datang untuk membantu. Meskipun beberapa dari mereka berada di tahap kelima body tempering, tapi mereka tidak berani menyinggung Omi. Lagi pula Omi adalah pemimpin dari aliansi awan ringan, dan bahkan ada yang berada pada tahap ke-6 tempering tubuh di aliansi awan ringan. Setelah Omi keluar dari aliansi Skyrong, dia menyusul Lu Yuxi yang ada di depannya. Hei, Livi Yuxi, Omi berteriak. Livi Yuxi berhenti dan berbalik dan mendengus, ada apa? Don berkata, apakah aku baru saja membiarkanmu pergi? Lu Yuxi bertanya-tanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Apa maksudmu? Alis Lu Yuxi berkerut. Omi berkata lagi, apakah aku baru saja melepaskanmu? Konyol, aku akan pergi, apakah aku perlu bertanya padamu? Lu Yuxi tertawa dingin. Omi berkata, hari ini saya dipanggil ke sini oleh Yang Rong, meskipun itu tidak secara langsung disebabkan oleh Anda, tetapi itu ada hubungannya dengan Anda, dan sekarang Yang Rong telah terluka parah oleh saya, dan Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukannya. Menjauhlah darinya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Apakah aku akan melepaskanmu begitu saja? Lu Yuxi sangat marah, jadi Omi bahkan tidak membiarkannya pergi. Apa hubungannya masalah ini denganku? Kamu bahkan tidak akan membiarkanku pergi. Kamu lucu sekali. Kata Lu Yuxi dengan napas tertahan. Omi berkata, aku baru saja mengatakan bahwa meskipun kamu tidak secara langsung menyebabkannya, itu ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu punya telinga? Ya, bahkan jika itu ada hubungannya denganku, di mana jadi apa, beraninya kamu? Livi Yuxi berteriak. Omi menatap Lu Yuxi selama beberapa detik dan berkata, Lu Yuxi, karena kamu seorang wanita, aku tidak akan mengalahkanmu. Tapi jangan harap aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya, apa yang kamu inginkan? Tatapan Livi Yuxi dingin. Omi melirik seluruh tubuh Livi Yuxi. Sosok cewek ini cukup positif dalam waktu 2 atau 3 tahun. Di mana lagi? Omi mengelus dagunya dan berkata, bagaimana dengan ini, aku akan menjagamu, sebut saja harganya. Hahaha Omi, apa kau yakin tidak salah bicara? Lu Yuxi menggigit giginya. Apa? Aku bos dari aliansi awan ringan, dan aku bahkan tidak bisa menahanmu. Kata Omi. Lu Yuxi gemetar karena marah. Omi tidak mengatakan ini. Tidak apa-apa pernah mengatakan itu terlebih lagi. Karena Omi menganggap dirinya terlalu serius. Apa bos Light Cloud Alliance, sekelompok rakyat jelata, hanyalah sampah di Lu Yuxi. Mata, dan benar-benar memiliki keberanian untuk mengeluarkan identitas sampah ini untuk membanggakan statusnya yang tinggi. Omi, katakan itu lagi. Livi Yuxi gemetar. Kedua tinju terkepal. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong. Saya hanya bertanya kepada Anda. Saya bersedia melindungi Anda. Apakah Anda akan menerimanya? Jika Anda setuju, maka apa yang baru saja terjadi dihapuskan. Jika Anda tidak setuju, maka apa yang baru saja terjadi tidak akan pernah terlupakan. Bajingan, jika kamu berani menghinaku, aku akan membunuhmu. Lu Yuxi meninju Omi. Pukulan Lu Yuxi membawa kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Omi kaget, pasti ada rahasia di tubuh Livi Yuxi. Kalau tidak bagaimana dia bisa melakukan pukulan yang begitu kuat. Dan dengan kekuatan pukulan ini, Livi Yuxi pasti membunuh Yang Rong dalam hitungan detik. Tapi kenapa dia bersembunyi? Kekuatannya sebelumnya dan tidak mengalahkan Yang Rong. Omi tiba-tiba meraih tangan giok hijau Lu Yuxi dan menghamburkan semua serangan Lu Yuxi. Dan tangan yang digenggam Omi tampak membeku menjadi es loli. Apa? Livi Yuxi terkejut di dalam, ini tidak mungkin. Gerakanku ini adalah keterampilan bela diri superior tingkat tinggi. Serangan ini sebanding dengan pemurnian tubuh tahap ke-8. Aku tidak berani menggunakannya dengan mudah sebelumnya. Jadi ketika Yang Rong berduel dengan saya bahkan tidak mengeluarkan kekuatan penuh saya. Jika saya tidak dipaksa oleh bajingan kecil ini sekarang, saya tidak akan menggunakan gerakan ini. Namun, saya tidak menyangka itu gerakanku yang begitu kuat akan dengan mudah dijinakkan oleh Omi. Ya Tuhan, gerakanku ini, tapi aku mungkin bahkan tidak bisa memblokirnya pada tahap ke-8 dari tempering tubuh. Omi ini, dia baru pada tahap ke-4 dari body tempering, dan dia baru berusia 12 tahun, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Lu Yuxi bahkan lebih terkejut di dalam dan menatap Omi dengan tidak percaya.
Jika Omi baru saja mengejutkannya dengan mengalahkan Yang Rong, maka meredakan gerakannya sekarang akan lebih dari sekadar kejutan. Lepaskan tanganku. Li Fiyuxi mendengus. Omi melepaskan tangan Li Fiyuxi. Li Fiyuxi menemukan bahwa pergelangan tangannya tergores merah. Li Fiyuxi mendengus, Omi, siapa kamu sebenarnya? Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Pukulan yang baru saja kamu lemparkan sangat kuat, belum lagi Yang Rong. Bahkan 10 Yang Rong tidak bisa menghentikannya. Mengapa kamu berpura-pura tidak bisa mengalahkan Yang Rong? Apa benarkah kamu? Omi bertanya dengan keras. Omi merasa bahwa dengan gerakan yang baru saja dilakukan Lu Yuxi, dia tahu bahwa Lu Yuxi pasti berasal dari tempat yang besar. Dan juga, Omi baru saja mendengar Lu Yuxi mengatakan ini kepada Yang Rong. Aku hanya tidak peduli untuk menggunakan hubungan saya melawan seseorang dari level Anda. Kalimat ini, sekarang aku memikirkannya, memiliki makna yang besar. Intinya seperti apa Lu Yuxi tidak peduli untuk menggunakan hubungannya melawan seseorang dengan level Yang Rong. Li Fiyuxi memelototi Omi. Dari matanya, dia mengungkapkan pandangan yang memperlakukan orang lain seperti semut, dan memperingatkan Omi, sebaiknya kamu tidak banyak bertanya tentang aku, jika tidak kamu akan mati tanpa mengetahui bagaimana kamu akan mati, dan aku hanya akan memperingatkanmu sekali untuk kata-kata yang sama. Setelah mengatakan itu, Omi tiba-tiba merasa bahwa tubuh Lu Yuxi memancarkan aura tunduk. Omi menduga bahwa identitas asli Lu Yuxi pasti luar biasa, atau dia tidak akan diizinkan untuk memilikinya. Udara seperti itu bukan akting. Omi mendengus, kamu pikir aku takut padamu, aku tidak takut memberitahumu bahwa sejarah keluargaku sama besarnya. Lu Yuxi merengut, benarkah? Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya, silsilah keluarga macam apa, dunia ini, tetapi semua keluarga kultivasi abadi besar yang nyata, bahkan jika saya tidak tahu apa-apa tentang mereka, saya pernah mendengar tentang mereka. Omi tercengang, sungguh suap. Omi sibuk berkata, kalau kamu tidak mengatakannya, kenapa aku harus mengatakannya, aku ingin mengatakan semuanya bersama-sama. Aku tidak tertarik untuk mengenalmu. Li Fiyuxi berbalik dan berjalan pergi. Hei, Lu Yuxi, aku akan melindungimu. Pikirkanlah, jangan khawatir, aku tidak perlu kamu melakukan apapun, itu akan cukup untuk menghangatkan tempat tidur. 1554. Lu Yuxi berkata dengan marah, jika kamu benar-benar tidak takut mati, kamu dekat denganku. Omi menyentuh kepalanya. Lu Yuxi ini membuat misteri. Apa-apaan ini? Omi mengingat perbandingan yang dia pura-pura kepada Nong Xiaotian dan putranya, dan berkata dalam hatinya, mungkinkah Lu Yuxi juga berpura-pura membandingkan denganku? Tapi kenapa rasanya dia yang sebenarnya? Ini hanya masalah waktu, sepertinya Lu Yuxi tidak bisa diganggu, lupakan saja, jangan sampai kamu membakarnya. Omi harus meninggalkannya sendiri. Awalnya, Omi melihat bahwa Li Fiyuxi cukup cantik, seluruh sekte Fei Yun populer untuk dipelihara, dan Omi harus mengikuti tren, meskipun Omi baru berusia 12 tahun dan tidak akan melakukan apapun, dan Omi tidak akan melakukan apapun, tetapi menghangatkan tempat tidur selalu baik-baik saja. Saat itu, Omi teringat istri, putra, putri, cucu, dan semua temannya di alam fana, dan tiba-tiba merasakan sakit di dalam. Tiba-tiba, Omi bertanya-tanya bagaimana dia harus menjalani hidup ini, haruskah dia takut kehilangan lagi dan lagi? Kemudian sendirian sejak saat itu, atau haruskah dia melupakan masa lalu dan terus melangkah maju? Omi pulang ke rumah dengan sedikit bingung. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Bos, ada apa denganmu? Tang Yao melihat bahwa Omi tidak terlihat baik dan sibuk bertanya dengan prihatin. Tidak. Benar, bos, aku dengar Lu Yuxi menyukaimu, jadi Yang Rong sangat membencimu. Tang Ming sedang sibuk, bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tidak ada yang seperti itu. Masalah ini Omi baru saja menyelesaikannya, itu terlalu lama. Lu Yuxi bahkan tidak menyukai Omi, dia bahkan tidak setuju untuk mempertahankannya, bagaimana mungkin dia masih menyukainya. Namun, sepertinya Lu Yuxi memang memiliki perasaan terhadap seseorang, dan dia tidak tahu siapa itu. Tang Minghe tersenyum, bos, jangan malu, meskipun Anda baru berusia 12 tahun dan belum tahu bagaimana bercinta antara pria dan wanita, Anda dapat memesannya untuk saat ini dan menunggu sampai Anda tumbuh dewasa. Beberapa tahun. Saya pernah mendengar bahwa beberapa bos di sekte awan terbang memiliki setidaknya beberapa pacar. Bahwa Lu Yuxi cantik, sekarang hanya 14 yang cukup menawan. Jika Anda tidak mengejarnya sekarang, Anda akan diusir oleh orang lain nanti. Sayang sekali aku tidak cukup baik untuknya, kalau tidak aku ingin mengejarnya, haha. Tang Mifei sekarang berada di posisi yang sangat tinggi. Semua orang di Light Cloud Alliance memanggilnya Kakak Yixi. Dia telah berkeliling dengan sangat bebas baru-baru ini, dan dia masih memiliki 5 batu roh untuk disempurnakan setiap bulan. Jadi itu adalah situasi yang sangat makmur. Omi memandang Tang Anaun dan berkata tanpa cemberut, luangkan lebih banyak waktu untuk berlatih keterampilan bela diri di masa depan. Jangan pikirkan omong kosong ini. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, bos, aku akan. Omi berjalan ke halamannya dan Tang yang tidak dikenal mengikuti. Tang Huan sedang melatih keterampilan seni bela dirinya di halaman. Saudaraku, kamu kembali apa yang Yang Rong inginkan darimu? Tang Huan sibuk bertanya. Tidak ada, sedikit sial. Omi sedikit murung. Pada saat ini, Tang yang tidak dikenal bertanya, Tang Huan, menurut Anda apakah bos harus menemukan pacar di sekte awan terbang sekarang? Apa? Tang Huan curiga bahwa dia salah dengar, haruskah seorang pria berusia 12 tahun mencari pacar? Tang Miao berkata, Tang Huan, menurutku Lu Yuxi cukup cantik, alangkah baiknya jika dia bisa menjadi pacar bos. Tang Huan mendengus, Tang tidak diketahui apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan.
Saya tahu, menyarankan bos untuk mengejar pacarnya. Bos aliansi awan cahaya bahkan tidak punya pacar. Itu agak mahal, tidak cukup untuk keluar dengan gaya. Kata Tang Miao. Tang Miao, adikku baru berusia 12 tahun. Jangan berani-beraninya mengajarinya pelajaran buruk di sini. Pada usianya, apakah dia tahu apa itu pacar? Kamu tahu apa itu cinta? Tegur Tang Huan. Oh, itu simbol status, apa yang kamu tahu? Tang Mumai terdiam di Tang Huan, bahkan tidak yakin mengapa Tang Huan begitu dicegah. Tang Miao berkata kepada Omi, bos, saya sangat berharap Anda mengejar Li Fiyushi. Li Fiyushi adalah salah satu dari Anda. Murid tercantum di sesi ini. Jika kamu memasuki lingkaran dalam di masa depan, kamu mungkin direnggut oleh orang lain. Omi tidak mengatakan apa-apa dan mendengus pelan. Omi berkata dalam hati, hanya ada satu wanita di hatiku, dan dia adalah Mukianji. Omi menghela napas dalam-dalam, untuk orang ini Mukianji, Omi benar-benar merasa semakin jauh. Tiba-tiba, Omi hampir melupakan seperti apa rupa Mukianji, hanya ada penampilan samar-samar di benaknya. Omi benar-benar takut bahwa suatu hari, dia akan melupakan Mukianji. Fiu, Omi memejamkan mata dan mencoba untuk menciptakan kembali penampilan Mukianji di benaknya, tetapi selalu terasa seperti, penampilan di benaknya menjadi semakin asing. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Tang Huan sedikit khawatir. Tidak ada. Suasana hati Omi sedang murung. Tang Huan menghela nafas, saudaraku, aku tidak menghentikanmu untuk mencari pacar. Sebenarnya, kamu sangat kuat sekarang. Tidak apa-apa jika kamu menginginkan pacar. Jika kamu benar-benar menginginkan pacar, aku mendukungmu untuk mengejar Lu Yuxi. Tang Huan berkata, di dalam, untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit lesu. Namun, Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Mengapa? Aku takut begitu aku mencarinya, aku akan benar-benar melupakannya. Selain itu, Lu Yuxi begitu jauh dari orang yang ada dalam pikiranku sehingga aku masih bisa mempertimbangkan untuk mempertahankannya. Tetapi sebagai pacar, lupakan saja. Ucap Omi dengan kesedihan di matanya. Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba merasa aneh? Siapa dia yang kamu bicarakan? Tang Huan sibuk mengejar pertanyaan itu. Oh, satu-satunya orang yang hidup dalam pikiranku. Penampilannya semakin kabur dalam ingatanku, dan aku bahkan sering melupakan keberadaannya. Aku takut jika aku menemukan pacar, aku akan benar-benar lupa. Ucap Omi takut-takut. Saudaraku, apakah kamu punya semacam cerita? Omi tidak ingin berbicara tentang alam fana, jadi dia berkata, itu hanya masalah masa kecil. Tang Huan agak terdiam, tetapi hal masa kecil benar-benar membuatnya tampak seperti sedang jatuh cinta. Omi melanjutkan dengan pemurnian jimatnya, hidup pada akhirnya akan terus berjalan. Segera, 1 bulan lagi berlalu. Murid luar Feiyun Sekte, waktu untuk pengujian kuartal kedua telah tiba. Pada hari ini, semua murid kuartal kedua tahun pertama berkumpul di alun-alun. Langit masih dipenuhi dengan orang kuat yang sama yang bertanggung jawab atas pengujian terakhir kali. Semuanya, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu lagi, dan Anda telah menghabiskan setengah tahun penuh di Sekte Awan Terbang. Terakhir kali saya menguji, 3 murid di kelas mencapai tahap keempat tempering tubuh. Dan kali ini, saya ingin melihat lebih banyak orang mencapai tahap keempat tempering tubuh, atau bahkan melihat seseorang mencapai tahap kelima tempering tubuh. Namun, setelah baru memasuki Sekte Awan Terbang selama setengah tahun, kecil kemungkinan ada orang yang telah mencapai tahap kelima dari tempering tubuh, dan saya tidak percaya itu benar. Pria kuat di udara berkata, matanya tertuju pada hampir 10.000 murid 1 tahun di tanah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, dari murid 1 tahun, apakah ada yang mencapai tahap kelima tempering tubuh dalam ujian triwulanan ini? Pria kuat di udara bertanya, tetapi dia hanya bertanya dengan santai, dia tidak berpikir jadi. Ada banyak diskusi di lapangan. Bagaimana mungkin, memasuki Sekte Awan Terbang selama setengah tahun untuk mencapai tahap kelima tempering tubuh, itu terlalu palsu. Sekte Awan Terbang kami bukan sekte kelas 1, di mana ada jenius yang begitu kuat. Ya, itu hanya membuang-buang waktu untuk bertanya. Saat ini Omi ragu-ragu apakah akan menyembunyikan wilayahnya pada tahap kelima tempering tubuh dan menjadi kagum. Omi sudah tahu bahwa Yang Rong dan Lu Yuxi, tak satu pun dari mereka telah melangkah ke tahap kelima tempering tubuh. Jika Omi melangkah keluar, maka Omi akan menjadi satu-satunya yang mencapai tahap kelima body tempering, murid paling jenius di sesi pertama, dan pasti akan mengejutkan semua orang. 1565. Aku tidak tahu, bahkan jika kita tahu, kita tidak bisa membawanya ke aliansi Coyotea. Bagaimana jika bos mereka mengira kita melawannya? Lalu bagaimana? Haruskah kita membuang kotoran sapi ini? Mengapa kita tidak membawa Niu Dabao ke gedung transmutasi Sekte Feiyun dan kemudian meminta bantuan Master Transmutasi untuk berteriak agar aliansi Coyote menjemputnya? Baiklah, itu satu-satunya cara. Mereka berdua membawa Niu Dabao ke tempat yang disebut rumah transmutasi. Di bawah lantai gedung pemanggilan ini, ada tanaman emas yang agak mirip dengan petunia yang diperbesar 100 kali, menyebar dari tanah ke atap gedung. Ajaibnya, selama seseorang berteriak pada bunga seperti terompet itu, suaranya bisa segera menyebar dan bisa terdengar di seluruh lingkungan bagian dalam Sekte Awan Terbang. Transmitter, tolong aku, pria ini bernama Niu Dabao. Dia dari aliansi Changying, dia sedang dipukuli sampai mati sekarang. Bantu panggil aliansi Changying dan cepatlah menjemputnya. Dipukuli oleh siapa? Dengan kekuatan di batas luar Sekte Awan Terbang yang disebut aliansi Awan Ringan, yang tertua disebut Omi. Tidak lama kemudian, di bagian dalam Sekte Awan Terbang, sebuah suara terdengar di udara. Hei, aliansi Changying, dengarkan.
Tolong kirim seseorang ke rumah transmutasi segera. Anggota Anda, Niu Dabao, telah terluka parah oleh tetua-tertua dari geng murid luar, Light Cloud Alliance, Omi. Perhatikan katakan lagi. Pada saat ini, di setiap sudut sekte awan terbang, transmisi ini terdengar. Awalnya, itu bukan masalah besar, hal yang sangat umum. Setelah semua pertarungan Flying Cloud Sector lalu normal, dan itu bukan pertarungan tokoh besar. Namun, hal yang aneh adalah bahwa orang yang telah melukai Niu Dabao adalah kekuatan yang dibentuk oleh murid luar dari sekte awan terbang. Semua orang curiga bahwa mereka salah dengar, seorang murid periferal, bahkan jika dia mampu membentuk kekuatan, itu akan menjadi kekuatan sampah. Bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang dari peringkat 300 kekuatan teratas di lingkaran dalam dan melukainya dengan serius? Itu pasti kesalahan. Aku juga berpikir begitu, kapan murid luar dari sekte awan terbang juga bisa membalikkan langit ini hanya lelucon. Orang-orang yang mendengar ini hanya membicarakannya, tidak terlalu memperhatikannya. Dan sekarang, di suatu tempat di sekte awan terbang, lebih dari selusin orang berkumpul bersama untuk berkultivasi, ketika suara terdengar di udara. Bulda Blair terluka. Bagaimana itu mungkin? Bukankah Dabao dikirim untuk tugas oleh mentor Zhu Changseng? Mengapa pemukulan tiba-tiba? Lebih dari selusin orang berdiri dan menatap salah satu orang-orang dari Orde Keempat Cahaya terbuka. Alis pedang pria berpakaian hitam itu terangkat dan tatapannya dingin. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Iya bos. Pria berpakaian hitam berwajah dingin itu segera pergi ke gedung transmutasi dan memang menemukan bahwa itu adalah Niu Dabao. Ah, itu benar-benar Dabao. Dabao sebenarnya terluka parah. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba marah. Siapa itu? Siapa itu? Apakah itu benar-benar murid pinggiran yang melakukannya? Pria dari rumah transmutasi berkata, 2 murid baru saja mengirim mereka ke sini. Mereka mengatakan bahwa murid luar membangun kekuatan yang disebut Aliansi Awan Cahaya, yang diperjuangkan oleh pemimpin Aliansi Awan Ringan. Omi sedang menyempurnakan jimat. Bang, tiba-tiba, pintu halaman Omi terbang masuk dan hampir menabrak Omi sampai mati. Namun, ketika Omi melihat bukan hanya pintu yang terbang, ada juga seseorang, itu adalah Tang Mifari. Tang tidak dikenal ada di luar, ditendang dan kemudian pintu. Mereka juga datang menabrak bersama-sama, meledakkan dengan panel pintu. Bos, saya tidak bisa menghentikan mereka. Tang yang tidak dikenal, yang terbang ke kaki Omi, berkata dengan darah di mulutnya, lalu kepalanya miring dan dia jatuh pingsan. Ah, Tang Huan menjerit. Omi mendongak, lebih dari selusin orang datang dari luar, yang memimpin mereka, mengenakan pakaian hitam, memberikan perasaan kejam di wajahnya. Kakak, Tang Huan sibuk ketakutan dan meraih lengan Omi. Omi berbisik apa yang harus ditakuti, yang terkuat hanya pada tahap keempat pencerahan, dan Anda berada di tahap keenam. Tang Huan tercengang. Benar aku hampir lupa. Dia semua membuka langkah ke-6, Omi bahkan lebih terbuka. Langkah ke-7, di mana perlunya takut pada kelompok orang ini. Untuk sesaat Tang Huan melupakan alam yang sebenarnya, berpikir bahwa dia benar-benar tubuh yang menyempurnakan langkah ke-5. Hanya saja, saudaraku, bukankah itu akan mengekspos kekuatannya? Tang Huan, kalau memang kamu tidak punya pilihan selain mengeksposnya, kata Omi tidak akan pernah iri pada dirinya sendiri karena takut memperlihatkan kekuatannya. Pada saat itu, pria berbaju hitam di sisi lain bertanya dengan acuh tak acuh, siapa bos Aliansi Awan Cahaya? Omi maju selangkah dan berkata, saya adalah bos dari Aliansi Awan Ringan. Apa? Saya kira Anda pasti bos dari beberapa aliansi babi cang. Seorang anggota dari pihak lain berkata dengan marah, kamu berani menghina aliansi Coyote kami. Oh, benar. Itu bukan aliansi Changpik, ini aliansi Changfly. Hanya beberapa lalat, tetapi kamu berani datang ke aliansi Awan Ringanku dan bertindak kasar. Omi mendengus. Lebih dari selusin orang di sisi lain bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Seorang anak berusia 12 tahun adalah aliansi Coyote, dengan nada arogan hingga tingkat yang keji. Bos, anak ini benar-benar tidak takut dengan kita, kan? Beraninya kau mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami. Salah satu pria berkata kepada pria berbaju hitam. Bos, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi keberanian kepada murid luar tahap ke-8 tempering tubuh untuk melakukan itu. Yang lain juga sibuk berkata. Omi mendengus, jika kamu datang hari ini, kamu tidak akan keluar dalam keadaan utuh. Sungguh arogan, bos, aku tidak tahan lagi. Salah satu pria tahap kedua tercerahkan berteriak, lalu sebelum mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu, dia memimpin dan menyerang Omi. Bocah kecil, aku akan menyia-nyiakanmu. Pria impulsif orde kedua dari cahaya tercerahkan itu menebang dengan telapak tangan. Omi mengirimkan jimat sekaligus, dan manusia impulsif orde kedua cahaya terbuka itu membeku dalam sekejap mata. Omi langsung mengeluarkan pisaunya dan bahkan tanpa berpikir sejenak, menyembelih ke perut pria impulsif itu. Wow, darah menyembur keluar dari perut pria impulsif itu. Ah, hei Qiang. Lebih dari selusin orang di belakang berteriak, mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu Black yang melakukannya, dia akan dilumpuhkan oleh pesona imobilisasi, dan kemudian dalam sekejap mata, setengah dari miliknya. Perutnya dibantai oleh tebasan itu. Beberapa orang bergegas panik dan merobek jimat dari tubuh Black Qiang, sambil memberinya perawatan untuk menghentikan pendarahan. Pria berbaju hitam itu mengamuk, anak kecil, kamu berani menyakiti saudaraku. Omi mendengus, sakit saudaramu. Tidak, aku akan menyakiti kalian semua, dan mengikat kalian semua, dan menggantung kalian di atap kandang bagian dalam sekte awan terbang, sehingga semua kandang bagian dalam sekte awan terbang para murid akan gemetar saat melihatku. Mencari kematian.
Mengatakan itu, bos berpakaian hitam itu mengambil langkah panah, menunjukkan keterampilan bela dirinya dan memegang dua pedang pendek untuk menyerang Omi. Omi tidak melawan mereka secara langsung, agar tidak mengekspos wilayahnya dan menambah masalah yang tidak perlu, jadi dia menggunakan jimat jika dia bisa. 1556. Livi Yusi berkata dalam hati, sudah kubilang bahwa aku memiliki mata yang bagus untuk orang-orang, saudara Wu Xiang luar biasa, baru saja aku khawatir popularitas Omi akan menaungi saudara Wu Xiang, sekarang tampaknya bocah kecil Omi tidak genap. Dekat hihi. Lu Yuxi tertawa dalam hati, memandang Zen Wuxiang dengan cara yang berbeda. Seluruh alun-alun, gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya, sekarang berfantasi tentang Zen Wuxiang menjadi pangeran hati mereka. Pria kuat di langit berkata, semua orang bertepuk tangan dan bersorak untuk Zen Wuxiang. Tepuk. Setelah tepuk tangan, pria kuat di langit berkata, Zen Wuxiang, kamu bisa turun dulu. Ya, senior. Zen Wuxiang berjalan kembali ke tim, menatap Omi saat dia berjalan kembali ke tim. Zen Wuxiang terkoyak di dalam. Yang lain tidak tahu, tetapi Zen Wuxiang tahu bahwa dia telah setuju untuk menjadi adik laki-laki Omi 4 atau 5 bulan yang lalu. Sekarang, Zen Wuxiang menolak menjadi adik Omi di dalam. Dia adalah murid paling jenius dari Sekte Awan Terbang, tapi dia adalah saudara junior. Jika semua orang tahu tentang ini, bagaimana dia bisa kehilangan muka? Oleh karena itu, Zen Wuxiang terkoyak di dalam. Pada akhirnya, Zen Wuxiang menggigit giginya. Sialan, aku tidak akan menjadi adik laki-laki Omi. Skenario terburuknya adalah aku akan mengembalikan batu roh yang dia berikan padaku terakhir kali. Aku Zen Wuxiang, wabah bakat baru-baru ini, dan pencapaian masa depan saya pasti tidak kecil. Bagaimana saya bisa menjadi adik laki-laki? Itu hanya karena saya dibutakan oleh Omi beberapa bulan yang lalu dan melihat bahwa Omi telah berlatih ke tingkat ke-10 dari tinju guntur dan mengalahkan sepupu saya. Jadi saya secara impulsif memujanya sebagai kakak laki-laki saya. Sekarang saya telah mencapai tahap pertama pencerahan. Saya bisa berlatih tinju guntur ke tingkat ke-10, yang tidak lebih dari seni bela diri terendah. Sayangnya, saya benar-benar benci bahwa saya terlalu picik pada waktu itu, dan membutakan mata saya begitu saja dan memuja kakak tanpa pandang bulu. Di dalam hati Zen Wuxiang, dia telah memutuskan untuk tidak pernah mengakui bahwa dia adalah adik laki-laki Omi. Segera pengujian kuartal kedua selesai dan semua orang dibubarkan. Setelah pembubaran, gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya segera berbondong-bondong ke depan Zen Wuxiang dan dengan penuh kasih memanggil saudara Wuxiang. Omi memandang Zen Wuxiang dan tersenyum dalam hatinya, sepertinya aku sangat cerdas menerima adik laki-laki dan menerobos dengan kekuatan begitu cepat. Omi menuju ke Zen Wuxiang. Tidak ada kabar tentang Zen Wuxiang selama beberapa bulan, dan Zen Wuxiang tidak mengambil inisiatif untuk datang ke Omi. Omi mengirim orang untuk menemukannya. Semuanya mengatakan bahwa Zen Wuxiang telah memasuki hutan binatang sejati. Sayangnya, Zen Wuxiang dikelilingi oleh sekelompok gadis. Omi tidak bisa berbicara dengannya, jadi Omi harus menyerah dan mengirim seseorang untuk mengundangnya ke Light Cloud Alliance di lain hari. Pada saat itu, Omi melihat bahwa tidak jauh, Lu Yuxi sedang menatap ke samping Zen Wuxiang. Hati Omi berdebar dan diam-diam berkata, bagaimana situasinya? Lu Yuxi menatap Zen Wuxiang dan ada sedikit senyum di bibirnya. Mungkinkah Lu Yuxi juga diyakinkan oleh kejeniusan Zen Wuxiang? Lu Yuxi menyukai Zen Wuxiang. Omi menjadi jelas dia telah mendengar Yang Rong mengatakan bahwa Lu Yuxi memiliki orang favorit tetapi ternyata itu adalah Zen Wuxiang. Omi tidak tahu mengapa, hatinya sedikit kesal, sebelum Omi ingin merawatnya dan ditolak olehnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Livi Yuxi ini menyukai pria lain. Omi merasa harga dirinya terluka. Omi segera berjalan ke arah Livi Yuxi. Livi Yuxi masih menatap Zen Wuxiang dengan obsesif tidak menyadari bahwa Omi telah berjalan ke arahnya. Omi terbatuk. Livi Yuxi panik kembali ke akal sehatnya. Ketika Livi Yuxi melihat bahwa itu adalah Omi, dia berkata dengan suasana hati yang buruk, Omi apa yang kamu lakukan? Omi berkata, Livi Yuxi, mengapa kamu melihat Zen Wuxiang dengan mata obsesif barusan? Lu Yuxi mendengus, ada apa denganmu, anak kecil? Lu Yuxi, jangan bilang bahwa kamu menyukai Zen Wuxiang. Jadi bagaimana jika aku? Lu Yuxi, apa yang bagus tentang Zen Wuxiang? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku bos dari Light Cloud Alliance, kondisi yang baik untuk menjagamu. Kamu bahkan menolakku, dan sekarang kamu masih menyukai Zen Wuxiang. Estetika macam apa yang kamu miliki? Kata Omi masam. Lu Yuxi tertawa terbahak-bahak. Omi, kamu pikir kamu hebat baru saja melangkah ke tahap ke-6 pemurnian tubuh. Kamu hanya rata-rata jika dibandingkan dengan Zen Wuxiang. Pantat kecil, pergi ke tempat yang sejuk dan tetap. Jangan ganggu suasana hati kakakku. Oh, Lu Yuxi, Anda baru saja melihat Zen Wuxiang cukup tampan. Nah, di sini saya akan diam-diam mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Sebenarnya, ketika saya dewasa, saya akan 2 kali lebih tampan dari Zen Wuxiang dalam hal ini. Momen, aku Pak, kamu tidak percaya padaku. Kemudian dalam beberapa tahun ketika aku lebih tua, kamu akan tahu. Benar, ada satu hal yang tidak kamu ketahui, kan, tentang Zen Wuxiang. Lu Yuxi tidak tertarik untuk mengetahuinya, tetapi ketika dia mendengar tentang Zen Wuxiang, dia langsung tertarik dan sibuk berkata, ada apa? Sebenarnya Zen Wuxiang juga adikku, Lu Yuxi. Aku bukan wanitaku tapi aku pergi menjadi wanita adikku. Aku sangat sedih untukmu, hahaha. Omi berjalan pergi dengan tawa lebar. Di mana Livi Yuxi mempercayainya, bersenandung. Idiot bermimpi, kamu memberi Zen Wuxiang sebagai adik laki-laki. Dia bahkan mengira kamu lemah. Sekelompok gadis muda yang mengelilingi Zen Wuxiang akhirnya pergi, dan baru saat itulah Livi Yuxi berjalan.
Halo, saudara Wu Xiang. Li Fiyuxi berinisiatif menyambut mereka. Mata Zhen Wuxiang berbinar ketika melihat Lu Yuxi. Sebelumnya Zhen Wuxiang menyukai Tang Huan, namun sayangnya Tang Huan tidak bisa mengejarnya. Setelah itu, dia mendengar bahwa ada seorang wanita cantik di salah satu muridnya. Zhen Wuxiang sibuk berkata, "Kamu Lu Yuxi. Hei, apakah saudara Incan Seles mengenal saya?" Zhen Wuxiang tersenyum. Tentu saja, saya mendengar bahwa murid 1 tahun terluar tahun ini memiliki kecantikan tidak kurang dari Tang Huan, yang disebut Li Fiyuxi. Baru saja saya melihat betapa cantiknya Anda, jadi saya tahu Anda adalah Li Fiyuxi. Terima kasih atas pujianmu, saudara Wu Xiang. Li Fiyuxi tersenyum manis di dalam. Pada usia 14 tahun, itu adalah usia awal cinta, dan Lu Yuxi tidak terkecuali. Melihat Zhen Wuxiang tinggi dan tampan, bakat utamanya kuat, dan bahkan sebelum dia mencapai penilaian murid lingkaran dalam, dia telah sudah mencapai tahap pertama dari pembukaan cahaya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Pada saat ini, Zhen Wuxiang memandang Li Fiyuxi yang menawan dan diam-diam senang. Mungkinkah Li Fiyuxi juga pengagumku? Wow! Zhen Wuxiang senang di dalam hati sambil tertawa dalam hati. Tang Huan tidak berhasil dalam pencariannya sebelumnya, tapi sekarang ada Lu Yuxi. Hehe, dianggap Tuhan punya mata untuk mengimbangiku. Zhen Wuxiang sedang sibuk berkata, "Yuxi, kenapa kita tidak jalan-jalan bersama saja?" "Tentu, aku hanya punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu." "Oke, aku tahu semuanya." Zhen Wuxiang tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, Lu Yuxi berpikir bahwa Omi baru saja mengatakan bahwa Zhen Wuxiang juga adik laki-lakinya, dan bertanya, "Benar, sebelum saya meminta nasihat Anda, saya ingin mengajukan pertanyaan pribadi kepada Anda." 1557. Zhen Wuxiang sibuk berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya." Bagaimana kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan padamu? Kamu bertanya padaku apakah aku punya pacar, kan? Haha, aku belum punya pacar oh. Kata Zhen Wuxiang sambil tertawa. Lu Yuxi tercengang. Apa? Anda mengajukan pertanyaan kepada saya, bukan? Oke, saya minta maaf, saya salah paham, jadi tanyakan. Zhen Wuxiang berkata dengan wajah malu. Baru saat itulah Lu Yuxi bertanya, "Aku baru saja bertemu dengan Omi. Omi mengatakan bahwa kamu juga adiknya, apakah benar ah?" Tubuh Zhen Wuxiang bergetar, dia sekarang paling kesal dengan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin Zhen Wuxiang berani mengakui bahwa jika dia mengakui bahwa dia memang telah memuja Omi sebagai kakak laki-lakinya sebelumnya, maka citranya pasti akan berkurang di depan Lu Yuxi, dan Lu Yuxi mungkin akan meninggalkannya. Karena itu, Zhen Wuxiang pura-pura marah dan mendengus, "Omi ini, dia benar-benar berhutang banyak." Lu Yuxi tersenyum, "Sudah kubilang, bagaimana kamu bisa menjadi adik laki-lakinya? Meskipun ada banyak anggota aliansi awan ringan, mereka hanyalah sekelompok pengisap darah yang menginginkan batu rohnya. Berapa banyak dari mereka yang tulus?" "Tentu saja, bagaimana saya bisa Zhen Wuxiang menjadi adik laki-laki orang lain? Jangan khawatir. Memehem." Omi kembali ke aliansi awan ringan, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Seseorang datang. Teriak Omi. "Tang Anaun masuk bos, bagaimana urutannya? Pergi, panggil Zhen Wuxiang untukku." Zhen Wuxiang, bos ini. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya, Zhen Wuxiang juga adik bungsuku, dan yang pertama aku terima, dengan kualifikasi yang lebih tua dari kalian semua. Sebelumnya, demi dia menjadi jenius, aku memberinya wajah dan tidak memberitahu kalian. Baiklah, jangan bicara omong kosong tentang masalah ini. Pergi dapatkan Zhen Wuxiang untukku. Baiklah, aku akan segera pergi. Di tempat pelatihan seni bela diri tertentu di pinggiran sekte awan terbang. Minum. Zhen Wuxiang melemparkan pukulan, lalu berkata, "Yuxi, lihat, gerakan ini harus dibuang seperti ini." Terima kasih saudara Wuxiang atas bimbinganmu." Yuxi Lu berkata dengan anggukan sibuk. Tepat pada saat ini, seseorang berlari dari jauh, itu adalah Tang Mifei. Ketika dia berlari dekat ke depan, Tang yang tidak dikenal terengah-engah dan berkata, "Zhen Wuxiang, jadi kamu di sini, akhirnya aku menemukanmu. Cepat, bos memiliki sesuatu untuk menemukanmu." Wajah Zhen Wuxiang berubah. "Apa? Berbicara tentang gadis itu, sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa bos harus menemukan, ini bukan hati untuk membuatnya kehilangan muka di depan Li Fiyuxi." Zhen Wuxiang memandang Lu Yuxi dan panik. "Hei, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bos apa?" Tang Ming bergumam dalam hatinya, diam-diam berkata, "Apa yang terjadi?" Bos dengan jelas mengatakan bahwa Zhen Wuxiang juga adik laki-lakinya. Mengapa Zhen Wuxiang bertindak seperti dia tidak mengenal bos? Mungkin saya tidak menjelaskannya. Setelah Tang tidak meluruskan amarahnya, dia berkata lagi, "Aku berkata, bos kami menyuruhku untuk datang mencarimu dan menyuruhmu pergi ke tempat bos segera. Bos memiliki sesuatu untuk memberitahumu untuk dilakukan." Lu Yuxi menatap Zhen Wuxiang dengan bingung. Saat ini Zhen Wuxiang benar-benar ingin mengalahkan Tang tanpa diketahui. Zhen Wuxiang berteriak tersesat. Zhen Wuxiang, apa maksudmu? Apakah kamu bahkan tidak mendengarkan perintah bos? Lama kau sangat besar, aku akan menyia-nyiakanmu jika kau tidak keluar dari sini. Zhen Wuxiang mengamuk. Tang Anaun berlari dan berkata, "Zhen Wuxiang, kamu telah berbalik melawanku, aku akan kembali dan melapor ke bos, kamu tunggu." Setelah Tang yang tidak diketahui berlari, Lu Yuxi sibuk bertanya, "Kakak Wuxiang, ada apa?" Orang itu, barusan, adalah bawahan Omi, bernama Tang tidak diketahui, mengapa dia datang kepadamu, dan dia juga mengatakan bahwa bos telah sebuah undangan. Zhen Wuxiang, siang tertekan, "Yuxi, jangan dengarkan omong kosongnya, bos apa, saya tidak kenal bos sama sekali."
Lu Yusi mengangguk, pasti Omi yang sengaja datang untuk membuatmu jijik. Omi adalah orang yang paling ku kenal. Bahkan sebelum itu dia mengatakan bahwa dia akan menjagaku, membuatku jijik selama beberapa hari. Apa? Omi bilang dia ingin melindungimu. Jantung Zen Wuxiang berdegup kencang. Ya, mengapa menurutmu bocah cilik ini begitu mengabaikan dirinya sendiri? Bocah berusia 12 tahun yang belum memiliki rambut. Pada titik ini, Lu Yuxi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Ya Tuhan, kutukan yang begitu kasar keluar dari mulutnya. Dia sangat malu sehingga dia hampir malu pada dirinya sendiri. Mau. Zen Wuxiang diam-diam menelan ludah, lalu matanya tanpa sadar melihat ke tempat tertentu di hati Zen Wuxiang dan berkata, mungkinkah Lu Yuxi berusia 14 tahun? Teguk. Zen Wuxiang diam-diam menelan ludah lagi. Zen Wuxiang tapi 16 tahun. Mengerti segalanya. Dengan Omi 12 tahun memang banyak yang berbeda. Bahkan Lu Yuxi 14 tahun juga sangat berbeda dengan Omi. Ini Lu Yuxi selalu berpikir begitu Omi hanyalah seorang anak kecil. Baiklah, saudara Wuxiang. Terima kasih atas bimbinganmu. Tidak apa-apa, kamu dipersilakan untuk kembali padaku nanti. Aku akan kembali dulu kalau begitu. Aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan kembali sendiri. Lu Yuxi berjalan pergi. Zen Wuxiang melihat punggungnya dan berkata dalam hatinya, kali ini aku tidak akan pernah melewatkannya. Lu Yuxi, tunggu, kamu pasti akan menjadi pacarku di sekte awan terbang. Namun, Zen Wuxiang memikirkan Omi dan merasa tertekan, apalagi dia baru saja mendengar Lu Yuxi mengatakan bahwa Omi ingin menjaga Lu Yuxi. Zen Wuxiang mendengus, Omi, Lu Yuxi sangat cantik, kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin mengantonginya. Bukankah kamu sembrono? Untuk apa kamu mengambil Lu Yuxi sebagai salah satu murid perempuan Flying Cloud Sect yang bahkan tidak menginginkan kepribadian? Pada saat ini, di aliansi awan ringan. Saudaraku, ketika kamu menguji di pagi hari, mengapa kamu melepaskan Ki dari tahap ke-6 pemurnian tubuh? Tanya Tang Huan. Kakak, aku sekarang menyesal tidak bersembunyi di tahap ke-7 dari pemurnian tubuh. Saudara, kamu gila, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu terkenal? Apakah kamu tidak melihat bahwa ujian triwulanan ini, pusat perhatian adalah semua untuk Zen Wuxiang? Kata Omi agak tertekan. Saudaraku, apakah kamu juga ingin menjadi seperti Zen Wuxiang dan menjadi pangeran yang menawan dari semua gadis? Jika tidak, mengapa kamu peduli tentang ini? Saudaraku, kamu masih muda sekarang. Bahkan jika kamu menaungi Zen Wuxiang, orang tidak akan memperlakukanmu sebagai pangeran tampan, pangeran poni lebih seperti itu. Hahaha. Tang Huan menutup mulutnya dan tertawa. Omi tanpa berkata-kata memutar matanya. Tang Huan menghibur. Baiklah saudara, jangan tertekan. Tidak peduli apa, tetap moderat. Jangan berlebihan. Begitu Anda berlebihan, orang akan melihat Anda bukan sebagai pemujaan, tetapi penasaran. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak keributan yang dibuat Zen Wuxiang, dia masih adikmu. Hehe, itu benar. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu di luar. Bos, ini aku. Suara Don Anon terdengar di luar. Kakak ketuk pintunya. Itu Tang tidak diketahui. Saya menyuruhnya untuk pergi mendapatkan Zen Wuxiang. Sepertinya Zen Wuxiang sudah ada di sini. Saya harus menanyainya mengapa dia tidak datang untuk membayar. Mengunjungi saya setelah sekian lama. Bahkan jika saya belum memanggilnya, dia harus datang untuk memberi hormat kepada bos dari waktu ke waktu. Tang Huan keluar dan menabrak pintu. Halaman ini, tanpa izin khusus, hanya Omi dan Tang Huan yang bisa masuk dengan bebas, orang lain harus dikonfirmasi. Tang tak dikenal berlari ke dalam rumah. Omi melihat ke belakang Tang yang tidak dikenal dan mengerutkan kening dan bertanya, di mana Zen Wuxiang? Bos, hentikan, aku sangat marah. Zen Wuxiang bahkan berpura-pura tidak mengenal bos. Tang Ming sedang sibuk. 1558. Alis Omi berkerut ringan dan tersenyum agak main-main. Apakah Anda mengatakan bahwa Zen Wuxiang tidak akan mengaku sebagai adik laki-laki saya? Ya, bos, apakah Anda berbohong kepada saya? Omong-omong, ketika saya menemukan Zen Wuxiang, dia sedang mengajar Lu Yuxi dalam seni bela diri. Tidak heran. Omi mendengus. Bos, apakah Zen Wuxiang benar-benar adikmu? Omong kosong, tapi sekarang sepertinya Zen Wuxiang tidak akan mengenaliku sebagai bosnya. Tatapan Omi mengungkapkan sedikit rasa dingin. Zen Wuxiang ini sangat menarik berpikir bahwa jika dia melangkah ke tahap pertama pembukaan ringan, dia banteng. Bos, bagaimana sekarang? Zen Wuxiang tidak mengenali Anda sebagai bos, kita tidak bisa memaksa orang lain. Selain itu, Zen Wuxiang berada di tingkat pencerahan pertama, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita hanya bisa membiarkannya. Itu pergi. Omi mendengus dalam kamusku, tidak ada kata lupakan saja. Bos, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin memaksa Zen Wuxiang untuk mengenalimu sebagai bos? Tang bingung dan menatap Omi. Omi mencibir padaku, sekarang, bahkan jika dia berlutut di depanku, aku tidak peduli apakah dia adikku. Namun, hanya karena aku tidak peduli bukan berarti aku akan melepaskannya. Dia memujaku sebagai kakak laki-laki sebelumnya, dan aku memberinya lusinan batu roh sebagai hadiah pertemuan. Tapi sekarang, dia hanya sedikit berprestasi dan memunggungiku, berpikir bahwa batu rohku sangat mudah diambil. Omi mendengus berat. Bos, apa maksudmu? Omi berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membuatnya menyesal. Baiklah, Tang Ming, kamu turun dulu dan memperhatikan setiap gerakan Zen Wuxiang setiap saat. Iya bos. Tang Miao turun. Tang Huan sibuk bertanya, saudaraku, hitunglah. Bagaimanapun juga, bahwa Zen Wuxiang memang jenius, bukankah orang mengatakan bahwa menyinggung seorang jenius berarti menyinggung orang kuat di masa depan? Omi dengan nada menghina berkata, orang kuat di masa depan.
Kehidupan kecilnya ada di tanganku sekarang. Masa depan apa yang ada di sana? Selain itu, aku hanya akan membuat Zen Wuxiang tidak dapat melihat ke masa depan. Dia mengambil keuntunganku sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan tidak akan mengakui saya bahkan tanpa menyapa. Apakah Anda pikir saya, Omi, mudah diganggu? Bisa. Baiklah, saudari, aku akan menyelesaikan semua masalah sendiri. Kamu juga turun dulu. Jimatnya belum disempurnakan hari ini. Aku harus mulai memperbaiki jimat itu. Tang Huan mundur dan Omi mulai memperbaiki jimat. Meskipun perilaku Zen Wuxiang dibenci oleh Omi, itu bukan masalah penting, jadi ditunda untuk saat ini. Pada saat ini, di tempat tinggal Zen Wuxiang sedang menunggu dengan cemas. Asrama tempat tinggal Zen Wuxiang juga merupakan satu kamar, karena ia sebelumnya menempati peringkat pertama untuk menjadi murid luar dari Sekte Awan Terbang. Zen Wuxiang menunggu hampir sepanjang hari, tetapi Omi tidak datang. Zen Wuxiang mendengus, tidak mungkin anak buah Omi belum melapor ke Omi sekarang. Omi sudah lama tidak datang, dia pasti tidak berani datang kepadaku. Zen Wuxiang berpikir bahwa Omi bahkan tidak berani mengeluarkan satu kentut pun, dan menjadi sedikit sombong dan berlantai. Kupikir setelah Omi tahu bahwa aku tidak mengenalinya sebagai kakak laki-lakiku, dia akan langsung membunuhku dengan marah, tapi sudah setengah hari dan tidak ada satupun kentut yang dikeluarkan, hahaha. Zen Wuxiang tertawa dengan keras. Setelah tertawa, Zen Wuxiang mendengus, Omi tidak berani datang dan mengeluarkan satu kentut pun, dia pasti sudah melihat bahwa aku telah melangkah ke pencerahan orde pertama, dia sama sekali bukan tandinganku. Omi, meskipun aku memujamu sebagai kakak laki-lakiku dulu, tapi aku adalah... Ini disebabkan oleh kebingungan waktu, saya harap Anda berhenti di sini, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Juga, Lu Yuxi, dia wanita saya, jika Anda benar-benar berani melamarnya lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tampaknya orang dapat berubah. Setelah Zen Wuxiang menerima pengejaran yang tak terhitung jumlahnya, hatinya mulai membengkak, dan sekarang dia bahkan tidak peduli dengan Omi. Sayangnya, dia akan keliru. Alasan mengapa Omi bahkan tidak datang sekarang bukan karena dia tidak berani kentut, tetapi karena Omi tidak menganggapnya serius sama sekali. Kepada Omi, seorang Zen Wuxiang, ini adalah karakter yang sangat kecil, untuk membersihkan karakter yang begitu kecil, di mana perlunya dia mengumpulkan orang banyak. Omi selesai berlatih 1000 jimat pada pukul 2 atau 3 sore. Omi juga akhirnya bisa istirahat. Seseorang datang. Teriak Omi. Bos. Setelah mendengar itu, Tang Mumai sibuk berlari masuk. Tang Mumai tidak tahu bahwa jimat Omi dibuat olehnya. Semua orang kecuali Tang Huan berpikir bahwa Omi telah membelinya dari suatu tempat. Omi bertanya, ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Zen Wuxiang hari ini? Bos, saya telah mengawasinya sepanjang hari sesuai dengan instruksi Anda, dan menurut laporan yang baru saja diberikan oleh Pramuka, Zen Wuxiang tampaknya sedikit bangga pada dirinya sendiri melihat bahwa Anda tidak mengganggunya. Dia mengira kamu tidak berani mengejarnya. Omi mendengus dengan nada bodoh, aku hanya belum merawatnya. Ngomong-ngomong, Bos Pramuka juga melaporkan bahwa Zen Wuxiang telah mengatur kencan dengan Lu Yuxi untuk menonton bulan malam ini di hutan bambu di belakang gunung. Apa? Berkencan dengan Li Yuxi untuk menonton bulan? Apa yang bisa dilihat di bulan? Ya, tapi kami masih belum tahu apakah Li Yuxi akan menjawab ya. Omi merasakan kesedihan di hatinya, meskipun Omi tidak pernah berpikir untuk mengejar Lu Yuxi sebagai pacar, dia setidaknya berpikir untuk mempertahankannya, dan jika mungkin di masa depan, mengubahnya menjadi pacar juga mungkin. Bunga yang jatuh itu disengaja dan air yang mengalir tidak henti-hentinya. Jika Lu Yuxi benar-benar setuju untuk pergi melihat bulan bersama Zen Wuxiang, maka Omi tidak lagi membencinya. Perhatikan baik-baik untuk melihat apakah Lu Yuxi telah setuju untuk pergi bersama Zen Wuxiang untuk melihat bulan. Iya bos. Omi merasakan sedikit penyesalan saat dia mengingat tubuh Li Yuxi itu. Tetapi jika dia benar-benar sangat murah sehingga dia setuju untuk pergi ke hutan bambu untuk melihat bulan setelah hanya hari pertama kontak dengan Zen Wuxiang, maka tidak perlu merasa kasihan padanya. Di malam hari, Tang Ming datang untuk melaporkan, bos, berita terbaru dari pengintai. Mengatakan, Li Yuxi tidak setuju untuk pergi ke hutan bambu untuk melihat bulan, tapi Zen Wuxiang mengatakan bahwa dia akan menunggunya di hutan bambu sepanjang malam. Bukankah Lu Yuxi sangat tergila-gila dengan Zen Wuxiang? Mengapa kamu tidak pergi melihat bulan? Aku tidak tahu tentang itu, tapi bagaimanapun, ketika Lu Yuxi menerima pesan dari Zen Wuxiang, dia dengan tegas menolaknya. Kemudian Zen Wuxiang tidak akan menyerah, jadi dia berkata akan menunggu di hutan bambu selama 1 malam. Zen Wuxiang. Omi mendengus, fakta bahwa Lu Yuxi tidak berjanji pada Zen Wuxiang berarti Lu Yuxi tidak murah sejauh itu. Bos, meskipun Lu Yuxi menolak untuk melihat bulan, Zen Wuxiang juga mengatakan bahwa dia akan menunggunya di hutan bambu sepanjang malam. Pada tengah malam, apakah Lu Yuxi akan dipindahkan dan kemudian pergi ke hutan bambu? Omi menginstruksikan, teruslah memperhatikan. Jika Lu Yuxi tidak ada di sana sepanjang malam, itu berarti dia masih memiliki keselamatan. Ya, bos. Tang yang tidak dikenal segera memimpin perintah. 1559. Omi pergi tidur lebih awal, tapi sayangnya, Tang Huan tidak sekamar dengannya lagi, Omi cukup kesepian. Keesokan paginya, Tang Ming datang untuk melaporkan, bos, menurut berita terbaru dari Pramuka, tadi malam Zen Wuxiang benar-benar menunggu Lu Yuxi di hutan bambu sepanjang malam. Sampai pagi hari, Lu Yuxi tidak muncul, Zen Wuxiang tampak tersesat. Omi mendengus, Zen Wuxiang melebih-lebihkan pesonanya. Bos, apakah kita sudah memperhatikannya tetapi tidak melakukan apa-apa? Tentu saja kita akan melakukannya. Sekarang di mana Zen Wuxiang?
Menurut laporan pramuka, Zen Wuxiang meninggalkan hutan bambu dan menuju ke asrama Li Fiyuxi. Omong-omong, asrama Li Fiyuxi tidak jauh di belakang kamar single yang dulu Anda tinggali. Li Fiyuxi juga tinggal di satu kamar. Ayo pergi, saatnya pergi dan membersihkan Zen Wuxiang yang mengingkari janjinya hari ini. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan keluar rumah. Omi tidak membawa banyak orang, dia hanya membawa Tang Mifa, bahkan Tang Huan pun tidak. Mereka berdua, Omi dan Tang Anaun, tiba di luar kamar single Lu Yuxi dan lama sekali melihat Zen Wuxiang berdiri di depan pintu kamar single Lu Yuxi, berteriak, "Yuxi, kamu di sana. Yang akan datang." Segera setelah itu, Lu Yuxi membuka pintu dan berjalan keluar. Lu Yuxi melihat Zen Wuxiang diselimuti embun dan bertanya, "Kakak Wuxiang, mengapa kamu tertutup embun?" Zen Wuxiang sedikit kecewa melihat Lu Yuxi sebenarnya masih tidak tahu kenapa, tapi berhasil tersenyum. "Yuxi, apa kamu lupa? Pesan yang dikirimkan kepada Anda bahwa saya akan menunggu Anda sepanjang malam di hutan bambu. Jadi, saya menunggu Anda sepanjang malam di hutan bambu dan baru saja kembali." Ah, Lu Yuxi menutup mulutnya, seolah dia lupa. "Maaf, saudara Wuxiang. Tidak apa-apa, Yuxi, aku punya sesuatu yang ingin aku katakan padamu." "Kata-kata seperti apa?" "Yuki, aku jatuh cinta padamu." Saudara Senles aku." "Apa, Rainbrook, kamu tidak menyukaiku?" Yuxi, aku tahu kamu juga menyukaiku, kan? Mari kita bersama." Pada saat ini, Omi sedang menonton dari jarak dekat, tetapi ingin melihat apakah Lu Yuxi akan mengatakan ya. Namun, Omi menduga Lu Yuxi tidak akan mengatakan ya, lagi pula, dia bahkan tidak pergi untuk melihat bulan tadi malam. "Maaf, saudara Wuxiang, meskipun aku merasa sedikit jatuh cinta padamu ketika aku melihat betapa berbakatnya dirimu, tapi aku hanya ingin berteman denganmu dulu, aku belum berpikir sejauh itu." "Tak keberatan, mari kita mulai dengan berteman," kata Lu Yuxi. Zen Wuxiang sedang memegang api di dalam, dia sudah marah setelah menunggu semalaman tadi malam, dan pagi ini pengakuannya ditolak, jadi Zen Wuxiang tidak memiliki kendali atas itu dan berkata dengan keras, "Yuxi, jika kamu benar-benar seperti saya lalu lewati prosesnya dan langsung ke hasil, oke, saya tidak ingin lambat berteman dengan Anda, saya ingin menjadi pacar saja." Saudara dupa, kamu berjanji untuk menjadi pacar lurus hari ini, atau kamu bahkan tidak akan berteman?" kata Zen Wuxiang dengan telur sarang. Lu Yuxi kecewa melihat Zen Wuxiang menjadi orang yang tidak sabaran dan menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku kalau begitu, meskipun aku sangat ingin berteman denganmu, sayangnya, karena kamu tidak mau, maka biarkan saja. Aku akan berlatih sepanjang hari-hari ini." Lu Yuxi juga bukan tamu. Marah. Di kejauhan, alis Omi berkerut, berpikir bahwa Lu Yuxi dan Zen Wuxiang akan memasuki tahap bercinta, tetapi sebaliknya, dia melihat adegan mereka putus. Bahwa Zen Wuxiang juga benar-benar tragis, tetapi lebih banyak lagi tragedi yang akan datang, karena Omi belum membersihkannya. Pada saat ini, Zen Wuxiang melihat bahwa Lu Yuxi benar-benar menolak, bahkan seorang teman untuk mengancam tidak peduli, tiba-tiba, kecewa di dalam, juga kesal. Zen Wuxiang menggigit giginya dan berkata, "Lu Yuxi, aku sangat kecewa padamu, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu berani." Lu Yuxi berkata agak konyol, "Zen Wuxiang, aku memujamu hanya karena aku melihatmu berbakat, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang seperti itu. Aku baru mengenalmu kemarin, namun kamu ingin memaksaku untuk melakukannya. Jadilah pacarmu hari ini. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Apakah kamu pikir aku salah satu nimfomaniak yang jatuh dan melompat padamu begitu mereka bertemu denganmu? Jika aku adalah orang seperti itu, aku akan melakukannya. Sudah diurus oleh bocah kecil Omi itu sebelumnya, tapi sayangnya aku tidak. Pergi, jangan repot-repot denganku, selamatkan temanmu yang belum berteman dan telah berubah menjadi musuh." Lu Yuxi tampak seperti dia hendak menutup pintu. Zen Wuxiang diangkat sebagai pangeran tampan oleh gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya kemarin. Kepercayaan dirinya telah melonjak, tetapi hari ini, dia dengan kejam ditolak oleh seorang gadis kecil, membuatnya merasa terhina. Zen Wuxiang menyerbu masuk ke rumah Li Fiyuxi, dan memegang pinggang Li Fiyuxi, dan menendang pintu hingga tertutup dengan tendangan belakang. "Ah, Zen Wuxiang, apa yang kamu inginkan?" Jeritan Lu Yuxi bisa terdengar dari dalam rumah. Tidak jauh dari situ, Tang Yao dengan bodohnya berkata, "Bos, situasi apa ini?" Zen Wuxiang mencoba menindas. Omi juga tidak menyangka akan seperti ini. Jika Zen Wuxiang tahu cara menjemput gadis dan meluangkan waktu, bukan tidak mungkin untuk mengejar Li Fiyuxi di masa depan. Tetapi sayangnya, Zen Wuxiang telah mengacaukan dirinya sendiri dan akhirnya menjadi sangat marah sehingga dia bahkan menggunakan kekuatannya secara langsung. Di rumah Li Fiyuxi, Zen Wuxiang dengan marah berkata, "Li Fiyuxi, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Aku sangat menyukaimu. Aku memintamu untuk melihat bulan. Aku menunggumu sepanjang malam di hutan bambu, tapi Anda tidak peduli dengan perasaan saya. Ketika saya datang menemui Anda pagi ini, saya menahan banyak keluhan. Saya pikir Anda akan sangat menyesal dan meminta maaf kepada saya, tetapi Anda tidak punya apa-apa. Saya secara paksa mengaku kepada Anda, dan kamu bahkan menolak. Aku bahkan mengancammu dengan tidak menjadi teman, tetapi kamu, tanpa memikirkannya, menolak. Lu Yuxi, itu semua karena kamu memaksaku." Lu Yuxi ditekan di tempat tidur oleh Zen Wuxiang, tidak bisa bergerak. Lu Yuxi menangis ketakutan. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Zen Wuxiang akan menjadi seperti ini. Betapa berbedanya dia dengan Yang Rong, yang mengejarnya sebelumnya." "Zen Wuxiang, lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan padaku?" "Lu Yuxi, ketika nasi mentah dimasak, kamu akan memilih untuk bersamaku."
Zen Wuxiang, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Yusi, maafkan aku harus seperti ini karena aku terlalu menyukaimu. Pada saat ini, di luar gerbang utama. Bos, apakah Anda ingin masuk? Jika kita tidak masuk, Lu Yusi akan menjadi najis. Tang Ming berkata dengan kesakitan. Omi terdiam, kenapa kamu terlihat seperti sedang kesakitan? Omong kosong, itu wanita cantik, sayang sekali kamu dimanjakan seperti itu. Omi berkata, senang membiarkan Lu Yuxi belajar, mari kita lakukan setelah Zen Wuxiang selesai dimanjakan. Bos, pikirkan 2 kali, meskipun kamu membenci Lu Yuxi karena kepincut dengan Zen Wuxiang, tapi, itu hanya detak jantung. Lagi pula, kamu tidak setuju untuk pergi melihat bulan, kamu juga tidak setuju untuk menjadi milik Zen Wuxiang. Pacar dengan baik, ini berarti Lu Yuxi, tidak semurah itu sehingga tidak bisa disentuh. 1560. Baru kemudian Tang Huan mengangguk, kalau begitu, demi kamu, aku akan menyelamatkannya sekali, dan aku akan memperkenalkannya padamu nanti. Apa? Perkenalkan dia padaku. Ya, aku juga tidak menginginkannya. Setelah mengatakan itu, Omi menendang pintu dengan keras dan berjalan ke dalam halaman. Pada saat ini, Lu Yuxi telah diseret ke pondok kecil di tengah halaman, dan suara perjuangan Lu Yuxi masih terdengar di dalam rumah. Omi berkata kepada Tang Anaun, kamu tunggu aku di luar. Ah, jangan biarkan aku melihat bagaimana kamu membersihkan Zen Wuxiang. Apa yang bisa dilihat itu hanya masalah menggunakan jimat imobilisasi dan kemudian memukulinya keluar. Ya, bos. Tang yang tidak dikenal dengan enggan keluar. Omi tidak membiarkan Tang Miao masuk karena dia takut kalau pakaian Lu Yuxi sudah robek dan terlihat bahwa dia tidak boleh terlihat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis, berikan wajahnya. Baru saat itulah Omi menendang pintu bungalow kecil itu. Saya melihat bahwa Zen Wuxiang mendorong Li Fiyushi ke bawah di tempat tidur dan mulai merobek blus Li Fiyushi. Blus Li Fiyushi sudah robek dengan beberapa bukaan. Jika Omi datang selangkah kemudian, blus Li Fiyushi akan robek. Pasti robek, memperlihatkan kulit putihnya, dan bahkan sesuatu yang unik untuk wanita. Siapa? Zen Wuxiang melihat seseorang masuk, dan mendongak dan berteriak. Li Fiyushi melihat ke arah pintu masuk dengan air mata di wajahnya dan melihat bahwa itu adalah Omi dan berteriak panik, Omi, selamatkan aku. Omi memandang Li Fiyushi dan mendengus, aku pantas mendapatkannya. Omi, aku. Li Fiyushi tidak tahu harus berkata apa dan menatap Omi dengan mata berdoa. Saat ini, dia hanya bisa berdoa kepada Omi. Omi mendengus, kenapa kamu tidak memanggilku anak kecil sekarang? Zen Wuxiang melepaskan Lu Yuxi untuk sementara waktu dan berkata dengan kejam, Omi, kamu berani mengganggu nasib baikku. Li Fiyushi mengambil kesempatan untuk bersembunyi di sudut, dengan erat menutupi pakaiannya yang telah robek sedikit, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Omi menatap Zen Wuxiang dan mencibir, Zen Wuxiang, kamu pikir aku tertarik mengganggu perbuatan baikmu? Kamu salah, aku di sini bukan untuk mengganggu perbuatan baikmu, aku di sini untuk menjaganya. Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Beberapa bulan yang lalu, kamu berlutut di kakiku dan memanggilku kakak. Aku memberimu lusinan batu roh sebagai hadiah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan begitu bangga dengan pencapaian kecil hari ini. Kamu bahkan bisa melupakan kakak laki-laki. Ketika Lu Yuxi mendengar kata-kata Omi, dia tercengang. Mungkinkah? Apakah Yan Wuxiang benar-benar memuja Omi sebagai kakak laki-lakinya? Mengetahui hasil ini, gambar Zen Wuxiang dalam gambar Lu Yuxi telah jatuh ke dasar lembah, berkat fakta bahwa dia telah memujanya sebelumnya dan berpikir bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Omi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah melakukannya. Sudah dibersihkan oleh Omi. Li Fiyushi sibuk berkata, Omi, hati-hati, meskipun dia telah memuja kakak laki-lakimu sebelumnya, itu sebelumnya, dia setidaknya pada tahap pertama pencerahan sekarang. Omi mendengus, Lu Yuxi, apakah kamu pikir aku membutuhkan perhatianmu? Tutup mulutmu, Zen Wuxiang, yang setidaknya merupakan cahaya terbuka tahap pertama di matamu, hanyalah omong kosong di mataku. Zen Wuxiang mencibir, Omi, sungguh orang gila, ya, aku ingin melihat bagaimana kamu, seorang body tempering stage, dapat memenangkanku. Dengan tinju guntur surgawi yang kamu latih ke tingkat ke-10 sebelumnya. Sungguh sebuah keinginan kematian. Setelah mengatakan itu, Zen Wuxiang Ton memukul Omi dengan telapak tangan. Telapak tangan Zen Wuxiang, tidak tahu jenis telapak tangan apa itu, sangat kuat. Lebih besar dari tapi di detik berikutnya, Zen Wuxiang dan Lu Yuxi terkejut. Bukan hanya soal waktu, ini juga soal waktu sebelum kita sampai ke dasar persoalannya, ujarnya. Aula tahap ke-7 yang tercerahkan Omi, tahap pertama yang tercerahkan, benar-benar lemah sampai meledak. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Zen Wuxiang ngeri, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini, seolah-olah dia tidak berada di level yang sama-sama sekali. Lu Yuxi juga sangat terkejut, dia tidak percaya bagaimana lengan mungil Omi mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat dan menjepit tangan Zen Wuxiang sampai mati. Sudut mulut Omi terangkat dan berkata, Zen Wuxiang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari mengkhianati kepercayaanmu dan menipu tuanmu. Klak, detik berikutnya, lengan Zen Wuxiang dipatahkan oleh Omi sekaligus. Ah, Zen Wuxiang menjerit, sementara pada saat yang sama, mulut Zen Wuxiang tidak percaya saat dia berteriak, mengapa ini terjadi? Mengapa? Saya sudah melangkah ke tahap pertama Open Light, jadi mengapa ini terjadi? Masih terjadi. Bang, Omi menginjak dada Zen Wuxiang, dan tulang rusuk di dada Zen Wuxiang patah bersamaan. Zen Wuxiang, aku akan memberitahumu mengapa karena kamu sudah tidak dapat disebutkan di depanku. Awalnya, aku melihat bahwa kamu adalah orang yang cukup jujur, itu sebabnya aku menganggapmu sebagai adik laki-laki, tapi aku tidak melakukannya.
Jangan berharap itu semua karena kamu berpura-pura. Sama saja, kamu mengambil batu rohku dan bahkan tidak menyapaku, kamu tidak mengenaliku sebagai bosmu, kamu mencari kematian, tahu. Kaki Omi menginjak tulang rusuk Zen Wuxiang yang patah di bagian dada, rasa sakitnya begitu hebat hingga Zen Wuxiang hampir pingsan. Pada saat ini, Zen Wuxiang akhirnya mengerti bahwa dia salah. Omi bisa menjadi kakak laki-laki di usia muda, itu sama sekali bukan kebetulan. Tetapi Omi secara inheren tidak dapat diprediksi, tidak ada yang tahu kedalaman sebenarnya, dan itu konyol bahwa dia berpikir bahwa Omi tidak berani mengeluarkan satu kentut pun. Livi Yuxi, yang bersembunyi di sudut, terkejut melihat Omi muda menginjak Zen Wuxiang yang tinggi dan membuatnya tidak bisa menolak, mengingat bahwa dia telah memanggil Omi sebagai anak kecil, dan seterusnya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak dapat melakukan kesalahan. Bos, saya salah, mohon maafkan saya. Ketika Lu Yuxi mendengar Zen Wuxiang memohon pengampunan dan tangisan putus asa untuk bos, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Omi lagi. Sepertinya dia tidak mengenali Omi sedikit pun saat ini. Omi mendengus, bos. Bagaimana kalau kamu mengatakan, bos, lagi? Siapa bosmu itu? Saya salah, saya benar-benar salah. Bos, tolong maafkan saya. Omi melangkah turun dan berkata, dengar baik-baik, aku, Omi, mulai sekarang. Jangan punya adik sepertimu. Jika kamu berani memanggilku bos lagi, aku akan memotong lidahmu. Keluar. Omi juga tidak pergi untuk membunuhnya, kotoran busuk menginjaknya juga mengotori sepatunya. Zen Wuxiang menahan rasa sakit dan merangkak keluar dari kamar Lu Yuxi. Omi menatap Livi Yuxi, yang bersembunyi di sudut, dan tubuh Livi Yuxi bergetar. Omi mendengus, aku tidak menyelamatkanmu hari ini, tapi aku hanya kebetulan bertemu denganmu. Juga, jangan katakan kamu mengenalku ketika kamu pergi keluar di masa depan, karena aku tidak ingin mengenalmu. Awalnya, saya juga ingin menutupi Anda, dan bukan tidak mungkin untuk berubah menjadi pacar di masa depan. Tetapi sayangnya, saya tidak lagi tertarik pada Anda sekarang. Jadi semua kata yang saya katakan sebelumnya ditarik, selamat tinggal. Omi berbalik dan berjalan pergi. Omi, Lu Yuxi berteriak. Omi bahkan tidak berbalik, bersambung.